Hijaunya lembah, hijaunya lereng pegunungan. Seri 5 Pelangi di Langit Singasari. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 121. Kemarahan ketiga orang itu sudah sampai ke puncak ubun-ubun. Mereka memang mulai meragukan bahwa Mahisa Pukat sekedar berusaha mengelak. Namun ketiga orang itu memang memiliki keyakinan akan kemampuan mereka mempergunakan senjata. Bahkan mereka tidak lagi memikirkan kemungkinan akan datangnya kematian. Lebih baik membunuh anak muda itu daripada mereka kehilangan kepercayaan dari orang yang menganggap dirinya pemimpin di padukuhan itu. Sejenak kemudian, maka ketiga orang itu pun telah mulai menggerakkan senjata mereka. Pedang yang berkilat-kilat memantulkan cahaya ketika diputar bagaikan baling-baling, sedangkan golok yang besar dan berat itu pun mulai terayun-ayun. Sementara orang yang memegang trisula itu pun mulai mempermainkan trisulanya dengan tangkas dan cepat. Mahisa Pukat pun telah bersiap pula dengan pedangnya. Ketika ketiga lawannya mulai bergerak, Mahisa Pukat pun mulai bergeser, sementara ujung pedangnya pun telah bergetar. Menilik sikap Mahisa Pukat, maka ketiga lawannya pun dapat memperhitungkan bahwa anak muda itu memang memiliki kemampuan yang sangat tinggi. Demikianlah sejenak kemudian, justru Mahisa Pukatlah yang mulai menyerang. Dengan loncatan panjang, Mahisa Pukat bagaikan terbang sambil mengembangkan tangannya yang menggenggam pedang, menyambar lawannya yang mengayun-ayunkan goloknya. Orang itu terkejut. Dengan serta-merta maka ia pun telah menangkis serangan itu. Tetapi orang itu memang tidak menduga betapa besarnya tenaga Mahisa Pukat yang sedang marah. Karena itu, maka betapa terkejutnya orang itu. Ketika benturan itu terjadi, maka tangannya bagaikan tersayat. Golok yang berada di dalam genggamannya pun telah terlepas dan jatuh di tanah. Kedua orang kawannya pun terkejut pula. Pada sentuhan pertama golok kawannya yang mereka anggap memiliki kekuatan yang besar itu telah terlepas. Namun mereka menganggap bahwa hal itu terjadi karena orang itu sama sekali tidak menduga bahwa anak muda itu dengan tiba-tiba saja telah menyerang. Mahisa Pukat yang berhasil menjatuhkan senjata salah seorang lawannya tidak sempat memanfaatkan kesempatan itu lebih jauh. Ketika Mahisa Pukat berdiri tegak dengan pedang menyilang di dada, maka kedua orang lawannya yang lain telah menyerangnya. Pedang lawannya telah mematuk ke arah dadanya. Namun, demikian ia bergeser ke samping, maka ujung trisula lawannya yang seorang lagi telah menyambarnya keras sekali, sehingga udara pun telah bergaung seperti sendaren. Tetapi kedua ujung senjata itu sama sekali tidak menyentuh kulit anak muda itu. Meskipun demikian serangan-serangan itu telah memberi kesempatan kepada kawannya yang kehilangan goloknya untuk mengambilnya. Dengan demikian maka sejenak kemudian, Mahisa Pukat pun sudah harus melawan tiga orang yang sudah bersenjata itu. Tetapi Mahisa Pukat pun telah menggenggam senjatanya pula. Sejenak kemudian pertempuran pun menjadi semakin sengit. Ketiga orang itu telah mempertunjukkan kemampuan mereka yang tinggi. Namun ternyata bahwa kemampuan mereka dalam ilmu senjata sama sekali tidak menggetarkan seujung rambut pun bagi Mahisa Pukat. Bahkan dengan tangkasnya Mahisa Pukat telah menunjukkan kemampuannya yang sulit untuk diimbangi. Dengan cepat Mahisa Pukat meloncat-loncat bagaikan berterbangan mengitari ketiga lawannya. Namun tiba-tiba saja ia telah menembus di antara mereka bertiga. Senjatanya sulit untuk ditebak arah geraknya. Sementara itu, Mahisa Murti pun masih bertempur dengan sengitnya pula. Ketika ketiga lawannya melihat kawan-kawannya yang lain telah bersenjata, maka orang berkumis itu pun menggeram. Kita pun akan membinasakan orang ini. Justru orang berkumis yang menganggap dirinya pemimpin di padukuhan itu, serta yang telah mengupah kelima orang yang garang itulah yang lebih dahulu menarik pedangnya. Namun dengan demikian maka kedua orang upahannya pun telah bersenjata pula. Ternyata tanggapan Mahisa Murti tidak berbeda dengan tanggapan Mahisa Pukat. Ia pun telah mencoba memperingatkan bahwa justru dengan senjata, maka bahaya yang sebenarnya akan mengancam mereka bertiga. Tetapi orang berkumis itu pun berkata, "Nasibmulah yang sangat buruk anak muda. Mungkin di belahan padukuhan ini kalian diperlakukan dengan lemah lembut. Tetapi watak kami memang perlu bertindak tegas. Jika perlu justru kami tidak akan segan-segan membunuh sebagaimana akan kami lakukan sekarang ini." "Kalian telah mengundang bencana bagi diri kalian sendiri," berkata Mahisa Murti. Orang berkumis itu ternyata tidak menunggu lagi. Ialah yang telah meloncat sambil mengayunkan pedangnya deras sekali. Mahisa Murti belum menangkis pedang itu.
Ia justru meloncat surut selangkah menghindari serangan lawannya. Namun kedua orang yang lain telah menyerangnya pula. Dua orang yang juga bersenjata pedang meskipun bentuknya berbeda. Seorang di antara mereka telah mempergunakan pedang yang melengkung, sementara yang lain mempergunakan pedang yang lurus dan meruncing ke ujungnya. Sedangkan tajamnya terdapat di kedua sisi batang pedangnya. Sedangkan orang berkumis itu telah mempergunakan pedang yang justru agak besar pada ujungnya. Namun yang kemudian menjadi runcing pula. Namun tajamnya hanya terdapat satu sisi saja. Mahisa Murti masih berdiri tegak sambil menjulurkan pedangnya yang bergetar. Dipandanginya ketiga orang lawannya berganti-ganti. Namun kemudian, ia telah bergerak pula selangkah ke samping. Dua orang dari lawannya telah meloncat menyerangnya. Dengan tangkas Mahisa Murti berloncatan menghindari kedua serangan itu sekaligus. Sementara itu, orang yang ketiga telah meloncat pula sambil mengayunkan pedang dengan derasnya. Mahisa Murti memang tidak sempat mengelak lagi. Namun ia masih sempat menangkis serangan itu. Ternyata bahwa kekuatan Mahisa Murti benar-benar di luar dugaan lawan-lawannya. Ketika benturan terjadi, orang yang menyerangnya itu telah berloncatan surut. Tangannya menjadi panas bagaikan menggenggam api. Untunglah bahwa ia masih dapat mempertahankan pedangnya sehingga tidak terloncat jatuh. Namun Mahisa Murti itu masih juga menggeram. Aku minta kalian mempertimbangkan lagi sikap kalian. Aku masih dapat mengerti sikap orang padukuhan ini. Tetapi aku benar-benar tidak dapat menerima sikap orang-orang di belahan ini. Karena itu, maka aku harap kalian menghentikan pertempuran ini dan berbicara dengan baik. Jika kalian sependapat, aku akan berbicara pula dengan Ki Buyut. Persetan dengan Ki Buyut. Persetan dengan orang sebelah dan persetan dengan kalian, geram orang berkumis itu. Aku akan membunuh mereka yang akan menghalangi niatku. Kami memang perlu bertindak tegas. Jika perlu justru kami tidak akan segan-segan membunuh sebagaimana akan kami lakukan sekarang ini. Kau ternyata terlalu tamak Kisanak, sahut Mahisa Murti. Bahwa kau telah mengupah orang-orang yang kau anggap memiliki ilmu yang tinggi, yang akan dapat membantumu mendapatkan apa yang kau ingini adalah keliru. Orang-orang itu tidak sepantasnya kau libatkan dalam permainan ini. Adalah tidak sejalan dengan igauanmu setiap kali, agar orang lain tidak ikut campur dalam persoalan yang timbul di padukuhan ini. Karena itu aku peringatkan, agar orang-orang itu kalian singkirkan dari padukuhan ini. Jika kau tidak melakukannya, maka akulah dan saudarakulah yang akan melakukannya. Bukan saja disingkirkan dari padukuhan ini, tetapi jika mereka keras kepala, maka mereka akan tersingkir dari dunia ini. Omong kosong, geram salah seorang dari orang-orang upahan itu. Kau tidak akan mampu melakukannya. Cara yang licik itu tidak pantas lagi kau lakukan di sini, karena kau tidak akan dapat mengelabuhi kami dengan cara itu lagi. Aku telah mencoba memperingatkan kalian, berkata Mahisa Murti. Tetapi jika kalian tidak mau mendengarkan, apa boleh buat? Orang berkumis itu tidak menjawab lagi. Tetapi ia telah meloncat menyerang dengan garangnya. Mahisa Murti bergeser surut. Pedangnya memang terjulur ke arah orang berkumis itu. Tetapi Mahisa Murti masih mengekang diri untuk tidak melukainya. Namun ketika orang-orang upahan itu mulai menyerangnya, maka Mahisa Murti justru berusaha untuk membuktikan kepada mereka bahwa ia tidak hanya sekedar membual. Karena itu, ketika dua orang lawannya yang terdiri dari orang-orang upahan itu mulai menyerangnya lagi, maka Mahisa Murti benar-benar telah berusaha untuk menghentikan perlawanan mereka itu. Apalagi seorang di antaranya, wajahnya telah menjadi pengap-pengap dan satu matanya tidak lagi dapat melihat dengan jelas, sementara yang lain pun telah menjadi kesakitan hampir di seluruh tubuhnya. Karena itu, maka kerja Mahisa Murti tidak akan terlalu berat lagi. Sementara itu, orang berkumis itu pun akan dapat diatasinya dengan cepat. Dalam keadaan yang demikian, maka gerak Mahisa Murti yang semakin cepat memang tidak dapat diikuti oleh kedua orang lawannya. Kemarahan Mahisa Murti telah terungkapkan dalam getar pedangnya. Karena itu, maka sejenak kemudian, maka ujung pedangnya telah menyambar kedua lawannya itu. Seorang di antara mereka telah tergores di pundaknya sedangkan yang lain lengannya telah dikoyakkannya. Betapapun dadanya bergejolak, namun Mahisa Murti masih dapat menahan diri untuk tidak membunuh kedua orang itu. Apalagi karena keduanya tiba-tiba saja telah kehilangan keberaniannya untuk bertempur terus, setelah tubuhnya dilukai meskipun tidak terlalu parah.
Sementara itu orang berkumis itu termangu-mangu menghadapi kenyataan itu. Beberapa saat ia berdiri termangu-mangu. Namun pedangnya masih tetap bergetar. Di putaran pertempuran yang lain, Mahisa Pukat pun telah menjadi jemu menghadapi ketiga orang lawannya. Karena itu, maka tiba-tiba saja Mahisa Pukat pun telah mempercepat tata geraknya. Bagaikan bayangan, maka Mahisa Pukat telah melayang di antara mereka bertiga. Namun sejenak kemudian, ketika Mahisa Pukat telah berdiri tegak dengan pedang yang tegak pula di depan dadanya, maka ketiga orang lawannya itu pun telah terhuyung-huyung sambil menahan sakit. Dengan geram Mahisa Pukat berkata, "Kalian memang sangat memuakkan. Tetapi kali ini aku belum membunuh kalian. Aku memberi kesempatan kepada kalian untuk mengobati luka-luka kalian jika kalian membawa obat itu." Ketiga orang itu termangu-mangu. Namun darah memang telah mengalir dari luka-luka di tubuh mereka. Karena itu, maka mereka pun tidak lagi bersikap terlalu garang. Anak muda itu benar-benar akan dapat membunuh mereka jika dikehendakinya 5 orang upahan itu telah dilukai oleh Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Sementara orang berkumis itu pun berdiri termangu-mangu. Ia tidak dapat mengingkari kenyataan yang terjadi di hadapan hidungnya. 5 orang yang dibanggakan itu seluruhnya telah terluka. Meskipun luka itu belum terlalu parah. Namun sebelum tubuh mereka tergores luka, maka kulit mereka telah menjadi memar di beberapa bagian. Bahkan seorang di antara mereka, sebelah matanya telah menjadi bengkak dan tidak dapat melihat lagi, sementara yang lain tulang-tulangnya bagaikan menjadi retak, sementara noda-noda merah biru terdapat di beberapa bagian dari tubuh mereka. Terakhir, kulit daging mereka tidak sekedar memar, tetapi benar-benar telah terkoyak oleh senjata. Dalam ketegangan itu, maka Mahisa Murti pun berkata dengan nada berat. "Nah, kami telah melukai orang-orang upahan di tempat ini. Agar upah yang kalian terima tidak hilang sia-sia, maka biarlah kalian sedikit merasakan akibat yang dapat terjadi dengan pekerjaan yang kalian bebankan di pundak kalian. Orang-orang upahan seperti kalian sekali-sekali memang harus mengalami luka-luka dalam perkelahian. Bahkan sebaiknya agak berat atau hampir mati. Lebih baik jika mereka menjadi jera dan tidak lagi memilih bekerja sebagai orang upahan dalam dunia kekerasan seperti kalian. Lebih baik menerima upah untuk bekerja di sawah atau pekerjaan lain daripada menakut-nakuti orang." Tidak seorang pun yang menjawab. Kelima orang upahan itu melihat bahwa kedua orang anak muda itu sikapnya memang sudah berubah. Mereka menjadi semakin garang sehingga ancamannya itu tentu benar-benar akan dilakukan. Sementara itu mereka pun harus mengakui bahwa mereka berlima memang tidak akan mampu melawan kedua orang anak muda itu. Sementara itu, Mahisa Pukat pun menyahut. "Nah, masih ada kesempatan untuk berkelahi. Siapa yang masih belum puas dengan keadaan ini, marilah. Kita akan menyelesaikan sampai tuntas, karena orang-orang upahan seperti kalian memang harus dihadapkan pada kekerasan pula." Kelima orang itu masih saja berdiam diri. Sementara orang berkumis yang mengupah mereka pun menjadi berdebar-debar. Pedangnya sudah tidak lagi bergetar, tetapi perlahan-lahan ujungnya pun telah menunduk. "Apa sebenarnya yang kau kehendaki?" bertanya orang berkumis itu. "Apakah kau bukan orang upahan dari orang-orang sebelah itu?" "Jika kami orang upahan, maka kami tidak hanya akan melukai orang-orangmu. Kami tentu akan membunuh mereka," jawab Mahisa Murti. "Jadi apa?" desak orang berkumis itu. "Sudah aku katakan, aku tidak mempunyai hubungan apa-apa dengan padukuhan ini. Tetapi aku tidak senang melihat bahwa padukuhan ini terbagi," jawab Mahisa Pukat. "Apa pedulimu? Kami memang tidak ada kewajiban untuk membuat orang-orang yang melihat keadaan padukuhan ini menjadi senang," jawab orang berkumis itu. "Kau ingat, dengan siapa kau berbicara? Apakah kau ingin aku menunjukkan kepada orang-orangmu bahwa kau tidak berarti apa-apa bagiku? Apalagi setelah orang-orang upahanmu terluka," tiba-tiba saja Mahisa Pukat membentak. Orang itu mengerutkan keningnya. Ia memang tidak dapat berbuat lebih banyak lagi menghadapi kedua orang anak muda itu. Bahkan seandainya ia mengerahkan semua orang laki-laki di belahan padukuhan itu, maka ia tidak akan dapat mengusir kedua anak muda itu. Karena itu, maka tidak ada pilihan lain dari orang berkumis itu daripada mendengarkan salah seorang dari kedua orang anak muda itu berkata, "Nah, ingat. Kami berdua ingin kalian berbicara yang satu dengan yang lain. Berbicara tentang padukuhan ini.
Tentang para penghuninya, tentang masa depannya dan tentang persoalan-persoalan lain yang berhubungan dengan kesejahteraan seisi padukuhan ini. Orang berkumis itu tidak menjawab. Sementara itu Mahisa Pukat berbicara pula. Nah, apa katamu? Apakah kau masih saja terpancang pada keinginanmu yang melonjak-lonjak untuk mendapatkan satu jabatan yang kalian inginkan dengan tanpa menghiraukan korban apapun yang kau berikan? Orang berkumis itu menjadi semakin bingung. Apa yang sebaiknya dikatakannya? Namun dalam pada itu Mahisa Pukat pun berkata, "Aku akan menemui Ki Buyut dari padukuhan ini. Aku akan minta Ki Buyut untuk mengatur pertemuan antara kalian berdua." Tetapi orang berkumis itu berkata, "Jika hal itu diserahkan kepada Ki Buyut, tentu tidak ada gunanya." "Kenapa?" bertanya Mahisa Pukat. "Ki Buyut hanya dapat membatasi persoalan yang timbul di antara kami. Ki Buyut hanya berhasil memberikan bingkai pada padukuhan ini agar pertentangan di antara kami tidak meluas. Tetapi Ki Buyut tidak dapat berbuat lebih banyak. Ki Buyut telah membiarkan saja kami menarik batas. Dan bahkan Ki Buyut pun harus memperhitungkan bahwa aku atau yang berkuasa di sebelah akan dapat menggeser kedudukannya sebagai buyut di kabuyutan ini," berkata orang berkumis itu. "Apa yang sebenarnya telah terjadi di sini?" bertanya Mahisa Pukat. "Bertanyalah kepada Ki Buyut," jawab orang berkumis itu. "Baiklah. Aku akan menemui Ki Buyut. Tetapi kebijaksanaannya harus diterima," geram Mahisa Pukat. Orang berkumis itu menjadi tegang. Dipandanginya Mahisa Pukat dengan tatapan mata yang tajam. Bahkan kemudian katanya, "Kenapa kami harus menerima kebijaksanaan Ki Buyut?" "Ki Buyut adalah orang yang memimpin seluruh kabuyutan ini," jawab Mahisa Pukat. "Karena itu kalian di seluruh padukuhan ini harus mendukung kebijaksanaannya. Jika kalian di sini selalu menentang kebijaksanaannya, maka keadaan tidak akan pernah tenang." Orang berkumis itu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya, "Bertanyalah kepada orang-orang sebelah. Apakah mereka akan bersedia menerima kebijaksanaan Ki Buyut?" Mahisa Pukat termangu-mangu. Namun kemudian katanya, "Aku akan menemui Ki Buyut." "Silahkan. Tetapi aku tidak berjanji untuk mentaati kebijaksanaannya. Kecuali jika kebijaksanaannya benar-benar akan memecahkan persoalan," berkata orang berkumis itu. Mahisa Pukat pun kemudian berkata kepada Mahisa Murti, "Kita pergi kepada Ki Buyut." Mahisa Murti tidak menjawab. Keduanya pun kemudian telah meninggalkan tempat itu. Dengan tangkasnya keduanya meloncati pagar yang membelah padukuhan itu. Sepeninggal Mahisa Murti dan Mahisa Pukat, maka kelima orang upahan itu telah mendapat perawatan atas luka-lukanya. Namun dengan demikian, maka mereka berlima tidak lagi selalu menengadahkan wajah mereka, karena mereka merasa orang-orang terkuat di antara semua penghuni di belahan padukuhan itu. Ternyata dua orang anak muda telah menghancurkan kesombongan mereka berlima. Sementara itu Mahisa Murti dan Mahisa Pukat memang singgah di belahan yang lain. Mahisa Pukat telah mengatakan kepada orang yang bertubuh agak tinggi, yang juga mengaku pemimpin padukuhan itu. Seperti kepada orang berkumis itu, maka ia pun telah mengatakan bahwa mereka akan pergi kepada Ki Buyut untuk mengusahakan penyelesaian persoalan padukuhan itu. Tetapi tanggapan orang bertubuh tinggi itu pun mengejutkan. Apa artinya kebijaksanaan Ki Buyut? Sepantasnya bahwa Ki Buyut itu dilempar saja keluar dari kabuyutan ini. "Kenapa?" bertanya Mahisa Murti. "Bukankah Ki Buyut telah memimpin seluruh kabuyutan ini?" "Apa saja yang dilakukan adalah tanggung jawabnya," berkata orang bertubuh tinggi itu. "Pada satu saat ia harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya itu kepada seluruh isi kabuyutan ini." "Ada apa sebenarnya dengan Ki Buyut?" desak Mahisa Murti. Tetapi orang bertubuh tinggi itu berkata, "Pergilah kepada Ki Buyut, kemudian katakan kepada kami, kebijaksanaan apakah yang akan diambil Ki Buyut atas padukuhan ini." Mahisa Murti dan Mahisa Pukat saling berpandangan sejenak. Namun akhirnya keduanya telah meninggalkan padukuhan itu, menuju ke padukuhan induk. Dari orang bertubuh tinggi itu keduanya telah mendapatkan ancar-ancar kemana mereka harus pergi. Padukuhan demi padukuhan telah mereka lewati. Ternyata bahwa kesan yang mereka dapat pada padukuhan-padukuhan itu, bukannya kesan yang cerah. Kabuyutan itu memang bukan kabuyutan yang kaya.
Karena itu, maka di padukuhan-padukuhan itu lebih banyak tersebar rumah-rumah yang kecil dan nampak miskin, meskipun ada juga satu dua rumah yang agak besar di antara rumah-rumah yang miskin itu. Setelah beberapa padukuhan kecil mereka lewati, maka mereka pun telah memasuki sebuah bulak yang panjang. Di seberang bulak itu terdapat sebuah padukuhan banjar panjang membujur dari utara ke selatan. Padukuhan yang terhitung besar dibanding dengan padukuhan-padukuhan yang lain. Kita hampir sampai, berkata Mahisapukat. Namun tiba-tiba saja Mahisapukat menjadi berdebar-debar. Demikian pula Mahisamurti. Meskipun Mahisapukatlah yang mempunyai niat untuk memecahkan persoalan yang timbul di padukuhan itu, namun akhirnya Mahisamurti pun ikut bertanggung jawab pula. Ketika mereka mendekati padukuhan induk, maka mereka mulai melihat sesuatu yang agak berbeda dengan padukuhan-padukuhan lain. Beberapa puluh tonggak dari padukuhan induk, di pinggir jalan di bawah sebatang pohon munggur yang besar, terdapat sebuah gardu. Dari jauh Mahisamurti dan Mahisapukat menyangka, bahwa di bawah pohon munggur itu terdapat sebuah gubuk yang dibuat untuk beristirahat orang-orang yang bekerja di sawah. Ternyata bangunan itu terlalu besar bagi sebuah gubuk. Di dalam gardu itu terdapat beberapa orang pengawal yang bertugas meskipun di siang hari. Mahisamurti dan Mahisapukat terpaksa berhenti di depan gardu itu karena beberapa orang yang bertugas di gardu itu telah menghentikannya. Kalian akan pergi kemana dan dari mana? Bertanya pemimpin pengawal. Mahisamurti dan Mahisapukat saling berpandangan sejenak. Namun kemudian Mahisapukatlah yang menjawab. Kami ingin berbicara dengan Ki Buyut. Siapakah kalian? Bertanya orang itu. Mahisamurti dan Mahisapukat memang agak bingung menjawab pertanyaan itu. Namun kemudian mereka terpaksa menjawab juga. Kami mempunyai persoalan yang harus kami sampaikan kepada Ki Buyut. Para peronda itu saling berpandangan sejenak. Namun pemimpin pengawal itu kemudian berkata, tidak mudah untuk bertemu dengan Ki Buyut. Kalian harus dapat menunjukkan kenyataan tentang diri kalian. Itu pun kalian tidak akan dapat langsung bertemu dengan Ki Buyut. Kalian harus bertemu dahulu dengan Ki Bekel. Baru kemudian kalian dapat bertemu dan berbicara dengan Ki Buyut jika Ki Bekel menganggap perlu serta Ki Buyut sendiri tidak berkeberatan. Kisanak, berkata Mahisamurti. Kami memang mempunyai persoalan dengan Ki Buyut. Sebenarnya kami tidak mempunyai kepentingan secara pribadi. Tetapi dalam pengembaraan kami telah melewati satu padukuhan yang terbagi. Padukuhan yang terletak dalam wilayah kabuyutan ini. Adalah tidak sepantasnya bahwa dalam keadaan seperti sekarang ini, di mana Singasari sedang bekerja keras untuk menciptakan persatuan yang utuh, maka di padukuhan itu telah terjadi perpecahan yang menyolok. Padukuhan itu telah dibelah menjadi dua bagian yang masing-masing saling bermusuhan. Padahal padukuhan merupakan bagian terkecil dari alas persatuan yang utuh di Singasari. Jika di padukuhan-padukuhan itu terjadi perpecahan, maka Singasari rasa-rasanya telah menyimpan api di dalam timbunan jerami kering yang setiap saat akan dapat menimbulkan keresahan. Aku tidak tahu apa yang kalian katakan. Persoalan padukuhan yang dibelah itu telah diketahui oleh Ki Buyut. Dan persoalan itu adalah persoalan kabuyutan kami. Kenapa kau ikut campur? Bertanya pemimpin pengawal itu. Pertanyaan seperti itu telah didengarnya berpuluh kali. Nampaknya orang-orang kabuyutan itu memang tidak senang persoalan mereka dicampuri oleh orang lain. Namun justru karena itu, maka Mahisamurti pun telah tertarik pula untuk mengetahui persoalannya lebih mendalam lagi sebagaimana Mahisapukat. Kisanak, berkata Mahisapukat kemudian. Berilah kesempatan kepada kami untuk bertemu dengan Ki Buyut. Kau tahu bahwa justru di kabuyutan ini sedang terjadi perpecahan seperti yang kau katakan sendiri? Karena itu, tidak mudah untuk berbicara dengan Ki Buyut. Siapa tahu, bahwa kau adalah orang-orang yang ingin memanfaatkan keadaan ini untuk maksud-maksud tertentu yang sudah barang tentu bukan maksud yang baik, berkata pemimpin pengawal itu. Kisanak, berkata Mahisapukat. Aku tidak berkeberatan jika kau atau beberapa orang pengawal mengantarkan kami dan mendengarkan pembicaraan kami. Tetapi pemimpin pengawal itu justru menjadi semakin curiga. Karena itu maka katanya, Kisanak, sebenarnya kami tidak berniat menangkap kalian. Tetapi karena sikap kalian, maka kami merasa perlu untuk menangkap kalian dan memeriksa kalian. Mahisapukat bergeser setapak. Hampir saja ia berteriak marah.
Tetapi tiba-tiba saja Mahisa Murti telah menggamitnya sambil berkata, "Baiklah, kami tidak akan mengelak. Bukankah dengan demikian kami akan dapat bertemu dengan pemimpin kabuyutan ini?" "Itu tergantung sekali pada keadaan," jawab pemimpin pengawal itu. Mahisa Pukat menarik nafas dalam-dalam. Namun ia pun telah mengangguk sambil berkata, "Baiklah. Sebaiknya kita memang tidak mengelak." Demikianlah, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah diiringi oleh 4 orang pengawal menuju ke Padukuhan Induk. Di gardu yang terletak di regol Padukuhan Induk itu terdapat juga beberapa orang pengawal. Dengan serta-merta, beberapa orang telah berloncatan ke tengah jalan. "Siapakah mereka?" bertanya pemimpin pengawal di regol Padukuhan Induk itu. Salah seorang pengawal yang membawa kedua anak muda itu pun telah menceritakan dengan singkat, siapakah kedua orang anak muda itu. Pemimpin pengawal di regol Padukuhan Induk itu mengangguk-angguk. Namun kemudian ia pun berkata, "Kita tidak tahu, apakah Ki Bekel dapat menerima mereka. Karena itu serahkan saja kedua orang itu kepadaku. Akulah yang akan memeriksa mereka." Pengawal yang membawa kedua anak muda itu termangu-mangu. Namun dalam pada itu Mahisa Pukat pun berkata, "Kami ingin berbicara dengan Ki Buyut, Ki Sanak. Kami ingin membicarakan masalah padukuhan yang terbagi itu. Itu persoalan kami. Kalian tidak usah turut campur," jawab pemimpin pengawal itu. Rasa-rasanya Mahisa Murti dan Mahisa Pukat menjadi muak mendengar jawaban itu. Namun pemimpin pengawal itu berkata selanjutnya, "Atau kau yang sengaja mencari persoalan?" Mahisa Murti dan Mahisa Pukat saling berpandangan sejenak. Sementara itu, pemimpin pengawal di regol Padukuhan Induk itu berkata kepada pengawal yang membawa mereka berdua, "Tinggalkan kedua anak muda ini. Biarlah aku yang menangani mereka." Pengawal itu tidak membantah. Mereka pun kemudian telah minta diri untuk kembali ke gardu mereka. Sepeninggal pengawal-pengawal itu, maka pemimpin pengawal di regol itu pun berkata, "Kau dapat mengelabui mereka. Tetapi kau tidak akan dapat mengelabui aku. Kalian memang harus diperiksa dengan saksama. Apakah maksud kalian sebenarnya?" Jantung kedua anak muda itu menjadi berdebaran. Dengan menahan perasaannya Mahisa Murti berkata, "Ki Sanak, sekali lagi aku minta dipertemukan dengan Ki Buyut." Orang itu tertawa. Ia pun justru bertanya, "Kau kira kau ini siapa, heh? Begitu mudahnya bertemu dengan Ki Buyut?" Mahisa Murti dan Mahisa Pukat termangu-mangu sejenak. Jawaban pemimpin pengawal itu memang terasa aneh. Dengan ragu Mahisa Pukat pun kemudian berkata, "Ki Sanak, apa salahnya seseorang menemui Ki Buyut untuk satu keperluan penting? Di beberapa kabuyutan, kami juga dapat bertemu dengan Ki Buyut tanpa kesulitan. Bahkan kadang-kadang kami mendapat sambutan yang sangat baik. Pergilah kepada seorang buyut yang mau menyambutmu dengan baik." "Tetapi kau tidak dapat melakukannya di sini," jawab pemimpin pengawal itu. Bahkan katanya, "Apalagi perhatianmu justru tertuju kepada padukuhan yang sedang bergejolak itu." Dengan susah payah Ki Buyut berusaha untuk membatasi agar persoalannya tidak berkembang. "Sekarang nampaknya kau akan membuat persoalan dalam hubungannya dengan padukuhan yang terbelah itu." "Aku tidak tahu yang kau katakan," berkata Mahisa Murti. "Tetapi jika kami sempat bertemu dengan Ki Buyut, maka kami akan dapat menjelaskan persoalannya." "Jangan mengigau lagi," berkata pemimpin pengawal itu. "Aku yang akan memeriksamu berdua." Mahisa Murti dan Mahisa Pukat masih akan menjawab. Tetapi pemimpin pengawal itu berkata, "Sediakan bilik pemeriksaan itu." Beberapa orang pengawal menjadi termangu-mangu sejenak. Namun pemimpin pengawal itu kemudian membentak, "Cepat! Sediakan bilik itu." Mahisa Murti dan Mahisa Pukat termangu-mangu sejenak. Mereka tidak segera mengerti apa yang akan dilakukan oleh pemimpin pengawal itu. Namun kedua anak muda itu melihat beberapa orang pengawal telah pergi ke sebuah bangunan yang tidak begitu besar, tetapi nampak kokoh sekali. Bukan bagian dari rumah yang terdekat dengan pintu gerbang padukuhan induk itu, karena letaknya di luar dinding halaman. Dengan senyum yang aneh, pemimpin pengawal itu berkata kepada kedua anak muda itu, "Marilah. Kami mempersilahkan kalian singgah di gubuk itu. Ada sesuatu yang perlu kita bicarakan." Mahisa Pukat mengerutkan keningnya.
Dengan nada tinggi ia berkata, "Aku tidak mempunyai banyak waktu. Orang-orang di padukuhan itu telah menunggu." Tetapi pemimpin pengawal itu menggeleng. Senyumnya yang aneh masih nampak di bibirnya. Katanya, "Kalian tidak mempunyai pilihan lain." Mahisa Murti dan Mahisa Pukat memang tidak mempunyai pilihan lain. Beberapa orang pengawal tiba-tiba saja telah mengacukan senjata mereka kepada kedua anak muda itu. Sekali lagi terdengar pemimpin pengawal itu berkata dengan nada tinggi pula, "Marilah Kisanak. Waktu pun tidak banyak. Kita akan berbicara dengan cepat agar aku segera dapat menangani tugas-tugas lain." Mahisa Murti dan Mahisa Pukat memang harus melangkah menuju ke bangunan kecil itu. Ketika mereka melangkahi pintu, maka mereka memasuki ruang yang tidak begitu terang, karena lubang-lubang udara yang tidak cukup besar. Namun demikian mereka memperhatikan keadaan di sekitar mereka, maka keduanya pun telah terkejut karenanya. Bilik itu sebenarnya lah memang bilik pemeriksaan. Beberapa orang pengawal yang bersenjata telanjang berada di dalam bilik itu. 4 orang berdiri di 4 sudut. 2 orang yang lain berdiri di menyebelah pintu, sedangkan 2 orang lainnya berdiri di tengah-tengah ruangan. Di dalam ruang itu terdapat beberapa macam alat yang dapat dipergunakan untuk memeras keterangan. Sebuah amben rendah dengan beberapa potong tali ijuk untuk mengikat orang yang terbaring di atasnya. Beberapa jenis cambuk tersangkut di dinding. Agak ke tepi terdapat beberapa batang patok kayu yang besar dan kokoh dengan palang yang berat tersandar di dinding. Palang akan dapat diletakkan di atas bahu seseorang yang terikat pada patok-patok kayu itu yang kemudian diikat dengan ijuk yang kasar. Sedangkan di sudut yang lain terdapat sebuah perapian yang masih belum menyala. Beberapa potong besi tersangkut pada sebuah gantungan. Besi yang dapat dipanasi sampai merah di perapian itu. Yang kemudian dapat dipergunakan untuk memaksa seseorang berbicara. "Duduklah Kisanak," pemimpin pengawal itu mempersilahkan. "Aku kira kami tidak perlu menyalakan perapian itu. Tidak pula perlu mengurai tali-tali ijuk yang kasar dan dapat menjerat leher." Mahisa Murti dan Mahisa Pukat menarik nafas dalam-dalam. Tetapi di dalam hati mereka telah terucapkan tekad untuk melindungi diri mereka sendiri. "Kisanak," berkata pemimpin pengawal itu sambil tersenyum. "Katakan, siapakah Kisanak sebenarnya, dan kenapa Kisanak begitu tertarik kepada persoalan di padukuhan yang terbelah itu?" "Sudah aku katakan," jawab Mahisa Murti. "Kami adalah pengembara. Kami tertarik pada padukuhan itu, justru pada saat Singasari sedang berusaha mempersatukan seisi wilayahnya yang luas." Pemimpin pengawal itu tertawa. Tetapi ia bertanya pula, "Sebut nama kalian." Mahisa Murti tidak merasa perlu untuk merahasiakan namanya sendiri. Karena itu maka katanya, "Namaku Mahisa Murti." "Oh," orang itu mengangguk-angguk. "Nama yang bagus sekali. Yang seorang?" "Mahisa Pukat," jawab Mahisa Pukat singkat. "Nama yang memang bagus sekali. Sesuai dengan wujud kalian berdua," desis pemimpin pengawal itu. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat tidak menyahut. Namun mereka memang mencurigai sikap pemimpin pengawal yang tersenyum-senyum itu. Orang yang demikian itu pada satu saat akan dapat bersikap keras sekali. Karena itu Mahisa Murti dan Mahisa Pukat tidak menjawab, maka pemimpin pengawal itu bertanya pula. "Nah, sekarang katakan. Untuk siapa kalian bekerja? Untuk belahan yang mana atau justru kalian telah diupah oleh orang di luar kabuyutan ini untuk membuat keadaan menjadi semakin keruh? Dengan demikian orang yang mengupahmu itu akan mendapat keuntungan dari kekeruhan itu." "Kisanak," jawab Mahisa Pukat. "Sudah aku katakan. Tidak ada yang mengupahku. Aku justru merasa sayang bahwa di kabuyutan ini telah terjadi perpecahan. Aku telah bertemu dan berbicara dengan kedua orang yang mengaku pemimpin pada kedua belahan padukuhan itu. Dengan sedikit kesulitan kami telah berhasil menggiring mereka untuk bersedia berbicara jika hal itu dikehendaki oleh Ki Buyut. Karena itu, maka aku ingin bertemu dengan Ki Buyut." Pemimpin pengawal itu tertawa semakin keras. Katanya, "Apakah ada orang yang dapat mempercayaimu Kisanak?" Mahisa Pukat mengerutkan dahinya. Dengan sungguh-sungguh ia berkata, "Jika kalian tidak percaya, bertanyalah kepada kedua orang yang berselisih di kedua belahan padukuhan itu. Bertanyalah kepada mereka, apakah yang telah kami lakukan.
Kami tidak terlalu bodoh sebagaimana kau sangka Kisanak, berkata pemimpin pengawal itu. Kau tentu telah sepakat dengan mereka. Kau dan mereka tentu sudah mempersiapkan jawaban yang paling baik jika kami benar-benar datang kepada mereka dan bertanya tentang kalian. Mahisa Pukat menjadi marah. Namun ia masih berusaha menahan diri. Sementara itu Mahisa Murti pun bertanya. Jadi apakah yang sebaiknya kami lakukan sekarang Kisanak, agar kami dapat bertemu dan berbicara dengan Ki Buyut? Kalian harus mengaku, siapakah kalian dan siapakah yang telah mengupah kalian menyusup ke dalam padukuhan induk ini. Pemimpin pengawal itu pun mulai menggeram. Jika kami ingin dengan sengaja menyusup, apakah kami akan berjalan melalui jalan induk yang dijaga dengan ketat itu? Mahisa Murtilah yang kemudian bertanya. Itu terjadi karena kau salah hitung. Kau kira tidak ada penjagaan di sepanjang jalan induk dan di pintu gerbang padukuhan induk ini, jawab pemimpin pengawal itu. Mahisa Murti menarik nafas dalam-dalam. Sementara itu Mahisa Pukat pun telah menggeram. Kalian jangan mempersulit persoalan yang sebenarnya hanya sederhana ini Kisanak. Apa? Wajah pemimpin pengawal itu menjadi merah. Ternyata ia tidak dapat mempertahankan sikapnya yang pura-pura itu. Senyumnya tiba-tiba saja telah lenyap dari bibirnya. Orang-orang muda, geram pemimpin pengawal itu. Kesabaranku telah sampai ke ubun-ubun. Sekarang jawab pertanyaanku. Siapa yang telah mengupahmu, hei? Tidak ada, tiba-tiba saja Mahisa Pukat berteriak. Sehingga semua orang yang ada di dalam ruangan itu terkejut. Pemimpin pengawal yang marah itu pun terkejut. Bahkan Mahisa Murti pun telah terkejut pula. Namun sejenak kemudian pemimpin pengawal itu berkata lantang. Nyalakan perapian. Dua orang di antara para pengawal yang ada di dalam ruangan itu telah berlari mendekati perapian dan kemudian dengan tergesa-gesa menyalakannya. Sementara itu pemimpin pengawal itu pun berkata. Ikat keduanya pada patok-patok kayu itu. Aku akan memaksa mereka berbicara. Masukkan beberapa potong besi ke dalam api. Jika mereka tidak mau berbicara, mereka tidak akan dapat berbicara untuk selama-lamanya. Gila, Mahisa Pukat berteriak pula dengan kerasnya. Tutup mulutmu, bentak pemimpin pengawal itu. Kau tidak dapat menyesali nasibmu yang buruk. Mahisa Pukat justru menjadi bergetar oleh kemarahan yang tertahan. Namun Mahisa Murti masih dapat berbicara lebih terkendali. Kisanak. Jangan melakukan tindakan yang dapat mencelakaimu sendiri. Persetan, geram pemimpin pengawal itu. Dalam pada itu, dua orang telah mendekati Mahisa Murti sementara dua orang yang lain berlari-lari mendekati Mahisa Pukat. Mereka telah menangkap tangan kedua orang anak muda itu dan menyeret mereka ke patok-patok kayu. Mahisa Pukat hampir saja telah meronta. Namun ketika ia melihat Mahisa Murti membiarkan dirinya diseret ke patok kayu, Mahisa Pukat pun tidak dengan serta-merta melawannya. Ia ingin tahu apa yang akan dilakukan oleh Mahisa Murti. Ternyata Mahisa Murti membiarkan dirinya diikat dengan tali ijuk yang kasar pada sebatang patok kayu. Dengan demikian maka Mahisa Pukat pun telah membiarkan pula dirinya diikat sebagaimana Mahisa Murti. Sementara perapian mulai menyala, maka pemimpin pengawal itu telah mengambil sebuah cambuk yang pendek yang tersangkut pada dinding ruangan itu. Perlahan-lahan ia mendekati kedua anak muda yang terikat itu sambil berkata, "Sebelum aku mempergunakan api, jawablah pertanyaanku." Mahisa Murti dan Mahisa Pukat tidak menjawab. Sementara itu pemimpin pengawal itu bertanya pula dengan kasar. Jawab pertanyaanku. Untuk siapa kalian bekerja? Mahisa Murti dan Mahisa Pukat sama sekali tidak menjawab. Betapapun kasarnya orang itu membentak, namun keduanya masih tetap berdiam diri. Ternyata bahwa orang itu benar-benar menjadi marah. Yang ditunggu oleh Mahisa Murti ternyata telah terjadi. Orang yang membentak-bentak itu benar-benar telah mencambuk tubuh Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Kedua anak muda itu memang menyeringai menahan sakit. Mereka bukan seseorang yang memiliki ilmu kebal. Namun demikian, mereka memiliki daya tahan tubuh yang tinggi, sehingga mereka pun kemudian telah berusaha untuk mengatasi rasa sakit. Namun jalur yang merah telah membekas di kulit mereka. Cepat jawab, sebelum kalian kehilangan kesadaran kalian, teriak pemimpin pengawal itu. Tiba-tiba pula ia telah berteriak pula kepada pengawal yang berdiri di dekat perapian. Panggang 2 potong besi yang akan dapat membuat keduanya bisu selama hidup mereka.
Mahisa Murti dan Mahisa Pukat masih tetap berdiam diri. Namun cambuk itu telah meledak pula. Sebuah goresan panjang telah menyilang pula di tubuh kedua anak muda itu. Ternyata beberapa kali pemimpin pengawal itu telah pula mencambuk Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Meskipun keduanya merasakan kepedihan yang sangat, keduanya masih berusaha bertahan. Mahisa Pukatlah yang tidak sabar lagi menahan diri. Ia tidak begitu mengerti maksud Mahisa Murti. Ia hanya dapat menduga bahwa Mahisa Murti ingin mendapatkan bahan yang dapat dipakainya alasan untuk bertindak lebih tegas kepada pemimpin pengawal itu. Karena kedua anak muda itu masih saja tetap membisu, maka pemimpin pengawal itu benar-benar kehilangan kesabaran. Katanya, "Aku dapat membuat kalian cacat. Aku dapat memotong telinga kalian, atau hidung kalian atau mematahkan tangan atau kaki kalian. Tetapi karena mulut kalian yang membisu, maka aku akan menghukum mulut kalian lebih dahulu." Mahisa Murti dan Mahisa Pukat termangu-mangu. Ternyata orang itu berkata lantang. Bawa kedua besi itu kemari jika sudah menjadi merah. Sebenarnya lah para pengawal telah membawa 2 potong besi panjang. Ujung-ujungnya memang sudah menjadi merah. Betapa panasnya ujung-ujung besi itu jika menyentuh kulit. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat memang menjadi tegang. Namun tiba-tiba saja Mahisa Pukat bertanya, "Apakah benar-benar akan menyentuh tubuhku dengan api?" "Ya," geram pemimpin pengawal itu. "Bahkan lidahmu. Dengan demikian maka kalian benar-benar akan menjadi bisu. Kecuali jika kalian mau menjawab, untuk siapa kalian bekerja?" "Kami sudah menjawab," suara Mahisa Murti menjadi semakin keras pula. "Cukup," pemimpin pengawal itu membentak. Selangkah demi selangkah ia maju. Kedua potong besi yang ujungnya telah menjadi merah itu. "Kalian harus membuka mulut kalian. Jika tidak, maka besi yang membara ini akan mematuk kedua biji mata kalian. Meskipun kalian tidak menjadi bisu, tetapi kalian akan menjadi buta." "Gila. Mahisa Pukatlah yang tidak sabar. Kau kira kau mampu melakukannya?" Orang itu terkejut mendengar jawaban Mahisa Pukat. Bagaimana mungkin orang yang terikat dengan tali ijuk itu masih berani membentaknya? Sementara itu Mahisa Murti pun berkata dengan lantang, "Permainan ini sudah selesai Kisanak. Kami sudah meyakini bahwa kau ternyata bukan orang baik-baik. Karena itu, maka sepantasnya bahwa kaulah yang harus mendapat hukuman." Agaknya kalian telah menjadi gila karena ketakutan, orang itu tiba-tiba saja tertawa. Tetapi suara tertawanya yang berkepanjangan, tiba-tiba telah patah. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat yang telah meyakini niat jahat pemimpin pengawal itu, telah mengerahkan segenap kemampuan mereka. Sebagai anak Mahendra, mereka mewarisi Aji Bajra Geni yang luar biasa. Mereka tidak menyalurkan kekuatan itu pada telapak tangannya yang akan dapat menghancurkan benda yang disentuhnya, tetapi mereka menyalurkan kekuatan itu pada bagian-bagian tubuhnya yang terikat oleh tali ijuk yang kasar itu. Karena itu, maka sejenak kemudian, maka tubuh kedua anak muda itu bagaikan meledak. Tali temali yang mengikat keduanya menjadi rantas terputus-putus dan terlempar berserakan. Sementara itu kedua anak muda itu telah meloncat berdiri tegak di hadapan pemimpin pengawal yang memegangi 2 potong besi yang membara itu. Untuk sesaat pemimpin pengawal itu bagaikan membeku. Satu kejadian yang tidak pernah diduganya telah terjadi. Ternyata bahwa kedua orang anak muda itu telah melakukan satu langkah yang tidak masuk di akalnya. Tetapi sejenak kemudian, maka ia pun telah menyadari keadaan. Karena itu, maka dengan serta-merta, ia pun telah menyerang Mahisa Murti dengan besi yang telah membara itu. Namun serangan itu tidak berarti apa-apa. Mahisa Murti pun telah meloncat ke samping menghindari sentuhan besi yang membara itu. Bahkan sebelum pemimpin pengawal itu menyadari keadaan sepenuhnya, Mahisa Pukat telah meloncat memukul tangan pemimpin pengawal itu. Keduanya berganti-ganti, sehingga kedua potong besi di tangannya itu telah terloncat jatuh. Pemimpin pengawal itu sekali lagi terkejut. Kedua anak muda itu telah melakukan satu tindakan yang tidak pernah dibayangkannya sebelumnya akan dapat mereka lakukan. Pemimpin pengawal itu pun segera meloncat mundur. Dengan lantang ia pun segera berteriak, "Bunuh mereka!" Para pengawal pun segera bergerak. 8 orang pengawal segera mengepung kedua anak muda itu. "Kisanak," geram Mahisa Pukat. "Sebaiknya kalian tidak ikut campur. Kami akan menghukum orang yang telah memperlakukan kami dengan tidak adil."
Namun pemimpin pengawal itu segera berteriak. Cepat! Bunuh saja kedua orang itu. Jangan biarkan mereka mengigau lebih panjang lagi. Para pengawal yang memang telah bersenjata itu pun segera menyerang Mahisa Murti dan Mahisa Pukat yang masing-masing telah memungut potongan besi yang ujungnya semula membara. Tetapi bara itu mulai pudar, meskipun panasnya masih akan dapat mengelupas kulit. Dengan bersenjatakan tongkat yang semakin lama menjadi semakin dingin itu, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah melawan 8 orang pengawal yang bertempur melingkari mereka. Namun dalam waktu yang pendek, ke-8 orang itu telah terdesak. Beberapa orang telah tersentuh oleh potongan besi di tangan kedua anak muda itu. Meskipun panasnya tidak lagi menyakiti mereka, tetapi ayunannya lah yang serasa telah memecahkan tulang. Pemimpin pengawal itu melihat kemungkinan yang buruk pada para pengawal. Karena itu, maka ia pun telah berlari ke pintu dan berteriak memanggil beberapa orang pengawal yang masih berada di luar. 5 orang pengawal telah masuk ke dalam bilik pemeriksaan itu. Mereka langsung terjun ke arena bersama pemimpinnya yang sangat marah itu. Namun Mahisa Murti dan Mahisa Pukat tiba-tiba saja telah berloncatan mengambil jarak. Keduanya telah berpencar dan bertempur dalam 2 lingkaran. Sementara itu besi di tangan mereka telah berputaran dengan cepat sekali. Beberapa senjata telah terlempar dari tangan para pengawal. Namun dengan tergesa-gesa mereka yang kehilangan senjata itu telah memungutnya sementara kawannya yang lain melindunginya. Tetapi demikian mereka menggapai senjatanya kembali, maka yang lainlah yang telah kehilangan senjatanya pula. Beberapa kali hal yang sama terjadi. Bahkan semakin lama para pengawal yang kesakitan pun menjadi semakin banyak. Mereka yang dapat mempertahankan senjata di tangan, tulang lengannya bagaikan telah patah. Sementara yang lain pundaknya lah yang menjadi retak. Dengan demikian, maka para pengawal itu pun semakin lama memang menjadi semakin terdesak. Beberapa orang benar-benar telah kehilangan keberanian untuk bertempur, sehingga mereka berusaha untuk berdiri di paling belakang dari kepungan atas kedua orang anak muda itu. Beberapa saat pertempuran masih berlangsung. Namun para pengawal seakan-akan telah menjadi putus asa. Beberapa orang bahkan telah terbanting jatuh dan tidak mampu untuk bangkit kembali. Meskipun ada juga di antara mereka yang berpura-pura menjadi parah dan tetap terbaring di tempatnya tanpa ada niat untuk bangun lagi meskipun hal itu dapat dilakukannya. Pemimpin pengawal yang berniat menghukum kedua anak muda itu masih saja berteriak-teriak memberikan aba-aba. Tetapi para pengawal pun semakin lama justru semakin sedikit yang masih mencoba untuk bertempur. Dengan kenyataan itu, maka tidak ada jalan yang lebih baik bagi pemimpin pengawal itu daripada menyelamatkan diri. Karena itu, selagi masih ada beberapa orang yang bertempur, ia pun berusaha untuk berlari ke pintu yang tidak diselarak. Tetapi, ketika tangannya menggapai daun pintu, kekuatan yang sangat besar telah merengutnya sehingga pemimpin pengawal itu telah terdorong beberapa langkah surut, dan bahkan jatuh terduduk. Ketika ia menengadahkan wajahnya, maka dilihatnya Mahisa Murti berdiri di sampingnya. Tongkat besi yang hampir saja dipergunakan untuk membuatnya cacat, terayun-ayun di muka hidungnya. Tongkat ini sudah dingin, berkata Mahisa Murti. Tetapi meskipun demikian, akan masih mampu membuatmu bisu atau tuli atau buta, atau ketiga-tiganya. Ampun, tiba-tiba saja pemimpin pengawal itu bersimpuh di hadapannya. Mahisa Murti menggeram. Sementara itu, para pengawal yang lain pun telah menghentikan perlawanan mereka yang sia-sia, sementara beberapa orang di antara mereka telah terluka. Mahisa Murti tiba-tiba saja berkata, "Ikat orang ini pada tonggak itu." "Jangan," teriak pemimpin pengawal itu. Namun Mahisa Murti berteriak sekali lagi kepada para pengawal. "Ikat orang ini, atau kami akan membunuh kalian semua." Para pengawal menjadi ragu-ragu. Namun tiba-tiba saja ujung tongkat besi Mahisa Pukat telah menyentuh beberapa orang pengawal sambil menggeram. "Aku akan menghitung sampai 3. Jika tidak, besi ini akan aku panasi. Kalianlah yang akan menjadi bisu, tuli dan buta." Para pengawal itu tidak mempunyai pilihan lain. Mereka pun kemudian telah bangkit. Meskipun dengan ragu-ragu, namun mereka pun telah mendekati pemimpin mereka yang berteriak-teriak. "Jangan! Jangan!" Para pengawal itu tertegun. Apalagi ketika pemimpin pengawal itu kemudian berkata, "Siapa menyentuh tubuhku, akan aku bunuh kelak." Mahisa Pukat ternyata tidak sabar lagi. Ia pun kemudian menggeram.
Kau akan mati. Kau tidak akan dapat membunuh siapapun. Tetapi karena para pengawal masih saja ragu-ragu, maka Mahisa Pukatlah yang telah menyeret orang itu. Kemudian memaksanya berdiri bersandar pada tonggak yang kokoh dan mengikatnya pula dengan tali ijuk yang kasar. Pemimpin pengawal itu berteriak kesakitan ketika Mahisa Pukat menarik tali itu terlalu keras. Salahmu. Jika orang-orangmu yang mengikatmu, tentu kau tidak akan mengalami kesakitan seperti itu, geram Mahisa Pukat. Namun pemimpin pengawal itu masih saja mengadu, sehingga Mahisa Pukat yang marah justru telah menampar pipinya sambil berkata, "Jika kau masih ribut, aku koyak mulutmu." Ternyata sentuhan tangan Mahisa Pukat telah menyakitinya. Rasa-rasanya pipinya telah tersentuh api. Karena itu, maka ia pun telah terdiam. "Nah," berkata Mahisa Pukat, "sekarang kaulah yang harus menjawab pertanyaanku." "Aku tidak tahu apa-apa," teriak pemimpin pengawal itu. Mahisa Murti yang berdiri saja termangu-mangu, tiba-tiba telah memungut 2 potong besi yang semula dipergunakannya sebagai senjata. Dengan nada rendah ia pun berkata, "Aku akan memanasi 2 potong besi ini." "Jangan, jangan," teriak pemimpin pengawal itu pula. Mahisa Murti tertegun. Namun ia memang menghentikan langkahnya. Ia tidak jadi pergi ke perapian dan kedua potong besi itu telah dilemparkannya. Pemimpin pengawal itu menarik nafas dalam-dalam. Untuk sementara ia merasa terbebas dari kemungkinan yang paling buruk. Jika kedua potong besi itu dibakar dalam perapian dan menjadi merah, maka sentuhannya akan dapat membakar kulit daging. Mahisa Murti yang telah melemparkan kedua potong besi itu telah mendekatinya. Kemudian dengan nada tinggi pula ia bertanya, "Katakan, apa perananmu di kabuyutan ini, heh?" "Aku adalah pemimpin pengawal yang bertugas hari ini," jawab pemimpin pengawal itu. "Omong kosong," berkata Mahisa Murti. "Aku tidak percaya." "Bertanyalah kepada para pengawal," minta pemimpin pengawal yang terikat kaki dan tangannya pada tonggak yang kuat itu. "Oh," desis Mahisa Pukat. "Kami tidak terlalu bodoh sebagaimana yang kau sangka Kisanak. Kau tentu telah sepakat dengan mereka. Orang-orangmu tentu sudah kau ajari bagaimana menjawab pertanyaan orang lain tentang kau." Telinga pemimpin pengawal itu bagaikan disengat api. Tetapi ia sudah tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Kedua anak muda itu terlalu perkasa bagi para pengawal. Karena itu, maka pemimpin pengawal itu hanya dapat menundukkan kepalanya. "Kisanak," berkata Mahisa Murti kemudian dengan nada keras. "Kau belum menjawab." Keringat dingin telah membasahi seluruh tubuh pemimpin pengawal itu. Sementara itu Mahisa Pukat telah membentaknya. "Cepat. Jawab pertanyaan kami. Apa perananmu di kabuyutan ini? Kaukah yang telah menumbuhkan sengketa di antara para pemimpinnya? Jika demikian, apakah keuntunganmu? Barangkali kau ingin semua pemimpin di padukuhan ini saling membunuh sehingga kau akan mendapat kesempatan untuk menggantikannya, mengambil jabatan buyut di kabuyutan ini. Atau keuntungan-keuntungan lain yang lebih besar dari kedudukan seorang buyut." Tiba-tiba saja orang itu berteriak, "Tidak! Tidak!" Tetapi Mahisa Murti justru tertawa. Katanya, "Jangan merajuk begitu Kisanak. Lihat, tubuhku sudah menjadi babak belur. Ujung cambuk itu telah tergores di kulit kami, malang melintang. Kau kira kami tidak kesakitan? Barangkali kau ingin mencobanya." "Jangan, jangan," orang itu menjadi gemetar. Mahisa Murti justru mulai memungut sebuah cambuk dengan juntainya yang pendek. Ketika ujung juntai cambuk itu menyentuh kulit pemimpin pengawal itu, maka ia pun telah berteriak, "Jangan sakiti aku." Mahisa Murti tertawa semakin keras. Bahkan Mahisa Pukat pun tertawa pula. Katanya, "Ujung cambuk itu baru menyentuh dan mengusap kulitmu yang kasar, melampaui kasarnya ijuk pengikatmu itu." Tubuh pemimpin pengawal itu memang menjadi semakin gemetar. Ujung cambuk itu memang belum dilecutkannya. Tetapi sentuhan yang lunak di kulitnya itu telah mengejutkannya, sehingga seakan-akan cambuk itu sudah meledak dan mengoyak kulit dagingnya. Namun dalam pada itu Mahisa Pukat pun bertanya lagi. "Apa perananmu sebenarnya, heh? Kau harus menjawab. Jika tidak, maka aku akan membuatmu menjadi bisu untuk selama-lamanya meskipun aku tidak memanasi potongan besi itu di perapian." Wajah pemimpin pengawal itu memang menjadi sangat pucat.
Sementara para pengawal yang ada di dalam ruangan itu pun telah menjadi gemetar pula. Tidak mustahil bahwa pada gilirannya, merekalah yang diperlakukan seperti itu. Karena pemimpin pengawal itu tidak menjawab, maka Mahisa Pukat telah mendekatinya. Ia tidak membawa sepotong besi yang membara. Namun tiba-tiba saja Mahisa Pukat telah menunjukkan jari-jarinya sambil berkata, "Kau jawab pertanyaanku atau tidak?" Pemimpin pengawal itu menjadi bingung, sementara para pengawal memandanginya dengan termangu-mangu. Pemimpin pengawal yang terikat itu pun menjadi ragu-ragu. Apakah maksud kedua anak muda itu sebenarnya? Apakah mereka memang sekedar ingin menyakitinya dengan cara yang belum diketahuinya atau sekedar menakut-nakuti atau tujuan-tujuan lain yang belum dapat diduganya? Sementara itu Mahisa Pukat masih juga bertanya. Apakah perananmu sebenarnya? Kau belum menyebutnya. Jika aku kehilangan kesabaran, maka lidahmu akan terbakar dan kau akan kehilangan kesempatan untuk berbicara selama-lamanya. Pemimpin pengawal itu memang tidak tahu bagaimana anak muda itu akan melaksanakan ancamannya itu tanpa memanasi potongan-potongan besi yang biasanya memang dipergunakan untuk membakar kulit dan daging. "Cepat jawab," Mahisa Pukat membentaknya tiba-tiba. Pemimpin pengawal itu terkejut. Namun ia memang tidak dapat menjawab pertanyaan itu, sehingga karena itu, maka ia hanya berdiam diri saja, meskipun jantungnya serasa berdetak semakin cepat. Karena orang itu tidak menjawab, maka Mahisa Pukat pun tiba-tiba telah berdiam diri sejenak. Kepalanya tertunduk sementara kedua telapak tangannya terkatup rapat. Mahisa Murti melihat sikap itu. Ia pun menarik nafas dalam-dalam. Jika bukan Mahisa Pukat, maka ia sendirilah yang akan melakukannya. Tetapi karena Mahisa Pukat telah mempersiapkan diri, maka Mahisa Murti pun tinggal menunggu saja apa yang bakal terjadi. Sejenak kemudian, Mahisa Pukat telah mengangkat wajahnya. Dipandanginya pemimpin pengawal itu dengan tajamnya. Dengan nada berat ia berkata, "Jadi kau benar-benar tidak mau mengatakan sesuatu?" Pemimpin pengawal itu tidak tahu lagi apa yang sebaiknya dilakukannya. Namun justru dalam kebingungan itu tiba-tiba saja Mahisa Pukat telah menyentuh lengannya dengan ujung jarinya. Pemimpin pengawal itu berteriak kesakitan, ujung jari Mahisa Pukat yang menyentuh lengannya itu panasnya bagaikan ujung besi yang membara. Bahkan di lengannya itu pun telah membekas luka bakar seujung jari Mahisa Pukat. Ternyata Mahisa Pukat telah mengeterapkan ilmunya. Ia dapat melontarkan panasnya api dari telapak tangannya menuju ke sasaran. Namun saat itu Mahisa Pukat telah berbuat lain. Ia tidak melontarkan panasnya api itu dari telapak tangannya, tetapi lewat ujung jarinya. Bahkan seluruh telapak tangannya itu bagaikan bara. Dalam pertempuran yang garang, maka sentuhan tangannya itu akan membakar kulit lawannya. Namun Mahisa Pukat tidak berbuat demikian. Ia hanya menyentuh kulit lawannya dengan ujung jarinya. Tetapi ternyata pemimpin pengawal itu telah merasa seakan-akan seluruh tangannya telah terbakar. "Nah," berkata Mahisa Pukat, "kau kira aku tidak dapat berbuat sebagaimana akan kau lakukan? Bahkan aku tidak memerlukan sepotong besi yang dipanaskan di perapian." Pemimpin pengawal itu memang menggigil ketakutan. Ia sadar sepenuhnya bahwa kedua orang anak muda itu memiliki ilmu yang sangat tinggi, sehingga ia dapat melakukan sesuatu yang tidak masuk di akalnya. Sementara itu, para pengawal yang berada di bilik itu pun telah menjadi ketakutan. Justru karena itu, maka mereka seakan-akan telah mematung di tempatnya. Kaki mereka bagaikan menjadi kayu dan tidak mampu lagi digerakkan. Dalam ketegangan itu terdengar Mahisa Pukat berkata, "Baiklah. Jika kau tidak mau berbicara, bawa aku kepada Ki Buyut." "Baik. Baik anak-anak muda," berkata pemimpin pengawal itu dengan suara gemetar. "Kami akan mengantar Kisanak menghadap Ki Buyut." Mahisa Pukat pun kemudian surut beberapa langkah. Katanya kepada para pengawal, "Lepaskan ikatan pemimpinmu." Beberapa orang pengawal termangu-mangu. Namun Mahisa Pukat pun membentak, "Cepat! Lepaskan, atau kalian juga akan kami ikat di tonggak-tonggak itu." Beberapa orang pun kemudian telah berlari-lari mendapatkan pemimpinnya yang terikat pada sebuah tonggak di tengah-tengah bilik pemeriksaan itu. Dengan tergesa-gesa mereka berusaha untuk melepaskan tali ijuk yang mengikat pemimpin pengawal itu pada tonggak yang kuat. Karena tali itu tidak mudah dilepas, maka Mahisa Pukat yang tidak telaten itu pun berkata, "Potong saja tali itu dengan salah satu senjata kalian."
Salah seorang pengawal memang telah memotong tali ijuk itu dengan pedangnya. Marilah, berkata Mahisapukat. Jangan bertindak bodoh. Jika kau mencoba berbuat sesuatu di luar pengetahuanku, maka aku tidak segan-segan membunuhmu. Pemimpin pengawal itu tidak menyahut. Namun kemudian Mahisapukat menggeram. Cepat, berjalan. Dengan ragu-ragu pemimpin pengawal itu melangkah. Mereka pun kemudian keluar dari bilik yang pengap itu menuju ke jalan induk di padukuhan itu. Kita susuri jalan ini, berkata pemimpin pengawal itu. Aku sudah menduga bahwa rumah Ki Buyut tentu ada di pinggir jalan induk ini, desis Mahisamurti. Lalu katanya kepada pemimpin pengawal itu. Jika kau tidak menggangguku, aku akan dapat mencari rumahnya itu tanpa kalian. Pemimpin pengawal itu sama sekali tidak menyahut. Beberapa saat mereka berjalan, sementara beberapa orang pengawal mengamati mereka dengan jantung yang berdebaran. Mereka belum pernah melihat seseorang yang memiliki kemampuan sebagaimana kedua orang anak muda itu. Apalagi hanya dengan jarinya, anak muda itu mampu membakar kulit sebagaimana sebatang besi yang membara. Dalam pada itu, Mahisamurti dan Mahisapukat yang diantar oleh pemimpin pengawal telah memasuki regol halaman rumah Ki Buyut. Di regol maupun di gandok rumah itu, Mahisamurti dan Mahisapukat melihat beberapa orang pengawal yang berjaga-jaga. Bagi Mahisamurti dan Mahisapukat petugas itu agaknya memang terlalu banyak, seakan-akan kabuyutan itu sedang terancam oleh bahaya pertempuran. Ternyata bahwa pemimpin pengawal itu masih harus berbicara dahulu dengan beberapa orang yang bertugas. Pemimpin pengawal itu mencoba memberikan penjelasan bahwa kedua anak muda itu ingin berbicara dengan Ki Buyut. Bukankah kau tahu peraturan yang berlaku di sini? Bertanya seorang yang bertubuh tinggi kekar. Ya. Aku mengerti, jawab pemimpin pengawal yang bertugas di regol padukuhan induk itu. Jadi kenapa kau bawa kedua orang itu kemari? Bertanya orang yang bertubuh kekar itu. Mereka memaksa, jawab pemimpin pengawal di regol padukuhan. Orang yang bertubuh kekar itu mengerutkan keningnya. Namun tiba-tiba saja ia tertawa berkepanjangan. Dipandanginya kedua anak muda itu sejenak. Lalu katanya, jadi kalian telah memaksa untuk menghadap Ki Buyut, heh? Mahisamurti dan Mahisapukat termangu-mangu sejenak. Ia menunggu pemimpin pengawal di regol padukuhan induk itu menjawab. Sebenarnya lah orang itu menjawab. Kami tidak mampu mencegah mereka. Orang yang bertubuh kekar itu tertawa semakin keras. Tiba-tiba saja ia berkata kepada seseorang yang usianya sudah separuh baya, tetapi tubuhnya masih nampak kokoh kuat, bahkan meyakinkan. Katanya, Ki Bekel, kau ingin melihat dua orang anak muda yang memaksa untuk menghadap Ki Buyut. Ki Bekel termangu-mangu sejenak. Sambil melangkah mendekat ia bertanya, siapa mereka? Bertanyalah kepada pemimpin pengawal di ujung lorong itu, jawab orang yang bertubuh kekar. Siapa mereka? Bertanya Ki Bekel pula. Ki Bekel dapat bertanya sendiri kepada mereka, jawab pemimpin pengawal di mulut lorong induk itu. Tetapi tiba-tiba Ki Bekel membentak. Aku bertanya kepadamu, hei? Pemimpin pengawal itu menjadi gagap. Namun ia pun menjawab terbata-bata. Namanya Mahisamurti dan Mahisapukat. Aku tidak bertanya namanya, bentak Ki Bekel. Aku bertanya tentang keduanya. Menurut pengakuan mereka, mereka adalah pengembara, jawab pemimpin pengawal yang bertugas di regol padukuhan induk itu. Pengembara, bertanya Ki Bekel. Pemimpin pengawal itu mengangguk. Sementara Ki Bekel membentak. Barangkali mereka hanya ingin mengemis nasi atau selembar pakaian. Kenapa kau bawa mereka untuk menghadap Ki Buyut? Kau tahu siapa Ki Buyut? Dan kau tahu arti seorang pengembara yang tidak lebih dari pengemis? Pemimpin pengawal itu tidak menjawab. Sementara itu jantung Mahisamurti dan Mahisapukat bagaikan terbakar. Hampir saja keduanya tidak mampu lagi mengendalikan diri. Namun demikian masih juga terloncat kata-kata dari mulut Mahisapukat. Ki Bekel. Beri kesempatan aku bertemu dengan Ki Buyut. Tutup mulutmu, bentak Ki Bekel. Apa hakmu untuk berbicara dengan Ki Buyut? Bahkan aku pun segan menerimamu dan berbicara denganmu. Baiklah, berkata Mahisapukat. Jika tidak seorang di antara kalian yang bersedia membawaku menghadapi Ki Buyut, biarlah kami berdua pergi sendiri.
Ketika Mahisa Pukat menggamit Mahisa Murti, maka keduanya telah melangkah menuju ke pendapa. "Berhenti," bentak Ki Bekel sambil melangkah mendekat. "Apakah kau berdua sudah gila, sehingga kalian tidak dapat mengekang diri lagi?" "Barangkali," jawab Mahisa Pukat. "Karena itu, jangan hiraukan kami." "Cukup," Ki Bekel berteriak semakin keras, sementara orang yang bertubuh kekar itu pun melangkah mendekat pula. "Jangan cegah kami," geram Mahisa Pukat. "Kami sedang berusaha untuk menyelesaikan persoalan yang timbul di kabuyutan ini." "Kau? Para pengembara akan mencampuri persoalan yang ada di kabuyutan ini?" Orang bertubuh kekar itu tertawa berkepanjangan. Ki Bekel pun tertawa, sementara beberapa orang yang lain pun tertawa pula. Tetapi suara tertawa itu terputus ketika tiba-tiba saja Mahisa Pukat berteriak. "Ki Buyut, keluarlah. Kami ingin bertemu. Ada persoalan yang penting yang perlu kami bicarakan." Ki Bekel benar-benar tidak dapat menahan diri lagi. Dengan serta-merta ia pun telah meloncat sambil mengayunkan tangannya ke mulut Mahisa Pukat. Demikian kerasnya, sehingga Ki Bekel mengira bahwa untuk selanjutnya anak muda itu tidak akan dapat berteriak lagi. Tetapi Ki Buyut itu terkejut. Orang-orang yang menyaksikan pun terkejut pula. Ternyata tangan Ki Bekel tidak menyentuh apapun juga. Mahisa Pukat masih tetap berdiri di tempatnya. Ia hanya memiringkan kepalanya saja tanpa bergeser dari tempatnya. Namun tangan Ki Bekel itu sama sekali tidak mengenainya. Kemarahan Ki Bekel semakin memuncak karenanya. Dengan lantang ia berkata, "Anak setan. Ternyata kau tidak dapat dimaafkan lagi." "Ki Bekel," berkata Mahisa Pukat, "aku hormati kau sebagai orang tua. Tetapi jika kau telah merendahkan martabatmu sendiri, apa boleh buat?" Wajah Ki Bekel menjadi merah. Dengan nada tinggi ia berkata, "Pengemis yang tidak tahu diri. Sadari derajatmu, heh. Kau tidak pantas duduk di bawah kaki Ki Buyut sekalipun. Apalagi menghadap dan berbicara dengannya." Kesabaran Mahisa Pukat pun telah habis. Karena itu ia pun berteriak, "Kau kira apa dengan kedudukanmu sebagai bekel? Apa pula yang harus disegani pada seorang buyut? Aku minta Ki Buyut keluar untuk menemui aku. Jika tidak, maka aku akan masuk ke dalam rumahnya. Aku tidak silau melihat kedudukan seorang buyut apalagi seorang bekel. Bukan maksudku merendahkan pangkat itu. Tetapi seharusnya seorang buyut dan seorang bekel tidak memisahkan diri dari orang lain." Ki Bekel pun tidak mengekang diri lagi. Dengan lantang ia berteriak kepada para pengawal, "Kepung orang ini. Jangan biarkan lari. Mereka harus mendapat hukuman yang pantas atas tingkah lakunya yang deksura itu." Para pengawal pun mulai bergerak. Sementara itu, pemimpin pengawal yang bertugas di pintu gerbang padukuhan induk menjadi termangu-mangu. Ia sudah melihat dan bahkan mengalami kemampuan kedua anak muda itu. Tetapi ia tidak mendapat kesempatan untuk memberi peringatan kepada orang-orang di halaman rumah Ki Buyut itu. Mahisa Murti pun telah menjadi marah pula. Bahkan dengan lantang ia pun berteriak, "Ki Buyut, kau dengar suaraku. Keluar sebelum aku membunuh orang-orangmu. Ingat, jika kau tidak mau keluar, maka aku Sangling atau Lemah Warah atau manapun yang membawahi kabuyutan ini akan menilai tingkah lakumu." Tetapi Ki Bekel lah yang berteriak kepada para pengawal, "Bungkam mulut kedua anak itu." Beberapa pengawal tiba-tiba saja telah berusaha menyergap kedua anak muda itu. Tetapi mereka sama sekali tidak menduga bahwa beberapa orang di antara mereka segera terlempar dari arena. 3 orang terbanting jatuh. Seorang di antaranya langsung menjadi pingsan. Sementara 2 orang yang lain tidak lagi dapat bangkit, apalagi berkelahi melawan kedua orang anak muda itu. Bahkan beberapa saat kemudian 2 orang lagi terlempar dengan darah segar mengalir dari mulut mereka. Keduanya telah mengalami pendarahan karena beberapa buah gigi mereka telah patah. Dengan demikian, maka para pengawal yang lain pun menjadi ragu-ragu. Justru dalam keadaan yang demikian, beberapa orang lagi telah jatuh. Dalam keadaan yang kalut itu, maka Ki Bekel sendiri serta orang yang bertubuh kekar itu telah turun ke arena. "Ternyata kalian bukan orang kebanyakan. Jika demikian maka kami berdua akan menyelesaikan kalian. Tetapi jangan menyesal, jika kami telah turun ke arena, maka kami akan menyelesaikan semuanya dengan tuntas," berkata Bekel. Tiba-tiba saja telah berusaha menyergap kedua anak muda itu.
Tetapi mereka sama sekali tidak menduga bahwa beberapa orang di antara mereka segera terlempar dari arena. 3 orang terbanting jatuh. Seorang di antaranya langsung menjadi pingsan. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat menjadi termangu-mangu. Tetapi mereka tidak mempunyai pilihan lain. Bagi mereka, maka yang terbaik adalah bertemu dengan Ki Buyut. Namun dalam pada itu, dengan nada marah Mahisa Pukat berkata, "Kami menjadi curiga bahwa kalianlah yang sebenarnya telah memagari Ki Buyut. Bahkan kalianlah yang agaknya dengan sengaja telah membuat kabuyutan ini menjadi kacau. Apakah keuntunganmu membuat suasana jadi begini buruk di kabuyutan ini?" "Tutup mulutmu," geram Ki Bekel. "Kau memang harus mati." Mahisa Pukat tidak sempat menjawab. Dengan garangnya Ki Bekel itu telah menyerangnya. Tetapi Mahisa Pukat telah bersiap menghadapinya. Karena itu, maka ia pun segera mengelakkan serangan Ki Bekel yang datang langsung dengan sepenuh kekuatannya itu. Bahkan Mahisa Pukat yang sudah marah itu pula, tidak membiarkan waktunya lebih lama lagi terbuang. Karena itu, maka Mahisa Pukat pun telah berusaha dengan cepat menyelesaikan pertempuran itu. Di sisi yang lain, orang yang bertubuh kekar itu pun telah menyerang Mahisa Murti pula. Tangannya bergerak dengan sangat cepat mengarah ke dada Mahisa Murti. Tetapi Mahisa Murti sempat mengelak. Seperti juga Mahisa Pukat, maka Mahisa Murti pun tidak ingin pertempuran itu terjadi berkepanjangan. Ia pun merasa bahwa waktu telah sangat mendesak. Karena itu, maka ia pun telah mengerahkan tenaga cadangannya. Mahisa Murti sebagaimana juga Mahisa Pukat tidak merasa perlu mempergunakan ilmunya, karena dengan kekuatan tenaga cadangan di dalam dirinya, keduanya akan dapat menyelesaikan pertempuran itu dengan cepat. Sebenarnya lah, Ki Bekel maupun orang-orang yang bertubuh kekar itu sama sekali tidak mampu mengimbangi kedua anak muda itu. Dalam beberapa saat saja keduanya telah terlempar jatuh. Ki Bekel yang berusaha untuk bangkit lagi, ternyata sudah tidak memiliki kekuatan cukup. Demikian ia tertatih-tatih berdiri, maka ia pun telah terjatuh lagi sambil mengerang kesakitan. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat masih berdiri di halaman. Sejenak mereka sempat memandang berkeliling. Namun para pengawal sama sekali tidak ada yang berani mendekat mereka lagi. Dalam pada itu, maka Mahisa Pukat pun telah berteriak pula. "Ki Buyut, cepat keluar. Atau aku akan mencarimu ke dalam." Halaman rumah Ki Buyut itu menjadi tegang. Ternyata tidak ada orang yang dapat mencegah Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Pemimpin pengawal yang bertugas di ujung lorong induk itu pun menjadi semakin yakin bahwa kedua anak itu benar-benar memiliki ilmu yang perkasa. Karena Ki Buyut masih juga belum keluar dari ruang dalam, maka sekali lagi Mahisa Pukat berteriak. "Ki Buyut, keluarlah. Kami ingin tahu, apakah Ki Buyut sendiri yang menghendaki atau orang-orang di sekelilingmu lah yang telah memisahkan kau dari orang banyak, seolah-olah kau adalah orang yang tidak boleh dipandangi wajahnya." Beberapa saat mereka menunggu. Sementara itu, orang-orang yang ada di halaman memang menjadi berdebar-debar. Memang tidak mudah untuk dapat bertemu dan apalagi berbicara dengan Ki Buyut. Sementara itu, oleh dorongan perasaan yang tidak diketahui, pemimpin pengawal di gerbang padukuhan induk itu telah mendekati kedua anak muda itu dengan ragu-ragu. Dengan ragu-ragu pula ia berkata, "Berhati-hatilah. Ki Buyut memang tidak mudah untuk menerima siapapun juga. Itulah sebabnya terdapat susunan yang berlapis. Tetapi kalian sudah mematahkan lapisan Ki Bekel dengan cara kalian. Namun Ki Buyut mempunyai beberapa orang pengawal khusus." "Siapakah pengawal khusus itu?" "Kawan-kawanmu yang terpilih dan memiliki ilmu yang tinggi," bertanya Mahisa Murti. Orang itu menggeleng. Jawabnya, "Tidak. Bukan orang-orang dari padukuhan ini. Mereka adalah orang-orang upahan yang memang memiliki ilmu yang tinggi. Aku tahu, kalian berdua juga memiliki ilmu yang sangat tinggi. Aku belum pernah melihat para pengawal Ki Buyut dapat melakukan seperti apa yang kau lakukan. Tetapi jumlah mereka cukup banyak." "Jika kau tahu, berapa orang jumlah mereka?" bertanya Mahisa Murti. "Yang aku ketahui 5 orang," jawab pemimpin pengawal di ujung lorong itu. Sementara Ki Buyut pun termasuk orang yang berilmu tinggi pula, karena ia pernah berguru untuk beberapa tahun sebelum ia menjadi menantu Ki Buyut tua yang telah meninggal. Mahisa Murti mengangguk-angguk. Namun kemudian ia berkata, "Tetapi kami harus bertemu dengan Ki Buyut."
Pemimpin pengawal di pintu gerbang itu tidak menyahut. Ia memang tidak ingin berbuat apapun juga. Bahkan ia sendiri tidak tahu untuk apa ia memberikan peringatan kepada kedua anak muda itu. Dalam pada itu, karena Ki Buyut masih juga belum keluar, Mahisa Pukat pun berteriak sekali lagi. Ki Buyut, keluarlah. Apakah kau telah ditahan oleh orang-orangmu sendiri atau kau menjadi ketakutan? Beberapa saat Mahisa Pukat menunggu. Namun agaknya kemarahan Ki Buyut sudah tidak tertahankan lagi. Apalagi ketika ia kemudian mendapat laporan bahwa Ki Bekel dan pemimpin pengawal kabuyutannya yang berkumis itu telah dilumpuhkan. Sementara para pengawal yang lain tidak berani lagi mendekati dua orang anak muda yang berteriak-teriak itu. Karena itu, maka sejenak kemudian, Ki Buyut bersama 5 orang pengawal khususnya telah keluar dari ruang dalam dan berdiri tegak di pendapa. Orang-orang yang ada di halaman telah tergerak memandang ke arahnya dan menjadi sangat cemas. Dari sikapnya nampak bahwa Ki Buyut itu telah menjadi marah karena peristiwa yang telah terjadi di halaman rumahnya. Sementara itu, betapapun sulitnya, Ki Bekel dan pemimpin pengawal kabuyutan yang mulai sadar dari pingsannya itu tertatih-tatih bangkit dan merangkak menepi. Sambil berdiri di bibir pendapa, Ki Buyut memandang berkeliling. Kemudian tatapan matanya berhenti kepada 2 orang anak muda yang berdiri di halaman. Kaliankah yang berteriak-teriak serta tidak mengenal sopan santun itu? Suara Ki Buyut bergetar, menahan kemarahan. Kau terlalu lama Ki Buyut, jawab Mahisa Pukat. Seandainya kau bersikap wajar, maka tidak akan terjadi peristiwa seperti ini. Seandainya kau terima semua orang yang berkepentingan denganmu, maka keadaan akan menjadi lain. Anak setan, geram Ki Buyut. Kau sadari dengan siapa kau berbicara? Bukankah aku berbicara dengan Ki Buyut? Atau keliru? Mahisa Pukat justru bertanya. Aku adalah Ki Buyut di kabuyutan ini. Aku adalah orang yang paling dihormati di sini. Siapakah kau yang berani langsung menatap wajahku dan berusaha untuk berbicara dengan aku? Suara Ki Buyut menjadi keras. Tetapi Mahisa Pukat pun telah kehilangan kesabaran. Katanya, kau jangan merasa dirimu besar. Kau hanya seorang buyut dari sebuah kabuyutan. Apa artinya seorang buyut bagiku? Wajah Ki Buyut menjadi merah. Dengan geram ia berkata, kau sadari bahwa kau akan mendapat hukuman yang sangat berat dengan sikapmu itu? Bukankah kau hanya seorang pengemis yang derajatnya tidak lebih tinggi dari seekor cacing? Aku sudah mendapat laporan selengkapnya tentang kalian berdua. Kalian tidak akan dapat berpura-pura lagi. Kau mencoba menghina kami Ki Buyut. Sedangkan bagiku seorang buyut tidak lebih dan tidak kurang sebagaimana orang-orang lain yang ada di halaman ini. Jika kau masih menghina kami lagi, maka kami akan memukulimu, teriak Mahisa Pukat. Wajah Ki Buyut bagaikan disengat bara. Untuk sesaat ia justru menjadi gagap oleh kemarahan yang membakar jantungnya. Anak muda itu benar-benar tidak tahu diri dan bahkan telah berani menghinanya. Tetapi Mahisa Pukat yang sudah kehabisan kesabaran itu dengan sengaja telah membuat Ki Buyut marah. Rasa-rasanya ia sudah tidak dapat memaafkannya lagi. Ia ingin segera persoalannya selesai, apapun yang terjadi. Dalam pada itu, kelima pengawal upahan Ki Buyut itu pun telah turun dari pendapa. Kemarahan Ki Buyut berarti kemarahan pula bagi mereka. Tetapi justru itulah yang dikehendaki oleh Mahisa Pukat. Anak muda, geram salah seorang pengawal upahan Ki Buyut itu. Siapakah sebenarnya kalian berdua? Kalian telah melakukan satu perbuatan yang keterlaluan di sini. Belum ada seorang pun yang pernah menghina Ki Buyut. Apalagi sebagaimana kau katakan. Karena itu, maka tidak ada hukuman yang pantas kami berikan kepada kalian selain hukuman yang paling berat yang dapat dilakukan atas seseorang. Kau akan menghukum mati kami, bertanya Mahisa Pukat. Kau menjadi ketakutan, bertanya orang itu. Tidak, jawab Mahisa Pukat. Kami akan melakukan hal yang sama sebagaimana kau katakan. Jika kau ingin membunuh kami, maka kamilah yang akan membunuh kalian. Jika kalian akan mengeterapkan hukuman lain, maka kami akan melakukannya pula atas kalian. Pengawal itu benar-benar tidak dapat menahan diri lagi. Tiba-tiba saja ia telah meloncat menerkam Mahisa Pukat. Namun Mahisa Pukat pun telah bersiap menghadapinya. Karena itu maka ia pun telah dengan tangkasnya mengelakkan serangan itu. Dengan demikian maka serangan itu sama sekali tidak mengenai sasarannya.
Tetapi justru karena itu, maka pengawal upahan yang merasa berilmu tinggi itu menjadi semakin marah. Dengan garangnya ia telah memburu dengan serangan-serangannya. Sejenak kemudian, maka pertempuran yang sengit pun telah terjadi. Tetapi tidak terlalu lama. Mahisa Pukat dengan cepat telah mendesak lawannya sehingga tidak mendapat kesempatan sama sekali untuk menyerang. Ki Buyut melihat tekanan yang berat itu. Karena itulah maka ia pun segera memberi isyarat, agar para pengawalnya segera menangkap kedua anak muda itu. Mereka pantas dihukum seberat-beratnya, geram Ki Buyut. Ternyata Mahisa Murti lah yang menyahut. Bagus. Kalian memang harus dihukum seberat-beratnya. Tutup mulutmu, bentak Ki Buyut. Mulutmu juga harus dikoyak. Hal itu akan terjadi atasmu Ki Buyut, jika kau tidak mau mohon ampun kepada kami. Anak-anak iblis. Kesombonganmu benar-benar tidak dapat dimaafkan, geram Ki Buyut. Ternyata bahwa Ki Buyut yang marah itu tidak hanya sekedar memberikan perintah kepada para pengawalnya. Karena Ki Buyut sendiri merasa memiliki kemampuan, maka ia pun telah turun pula ke halaman. Dengan demikian, maka Mahisa Pukat dan Mahisa Murti pun sejenak kemudian telah bertempur melawan 6 orang. Kedua anak muda itu memang tidak bertempur berpasangan. Tetapi mereka lebih banyak mempunyai kesempatan dengan bertempur sendiri-sendiri. Karena itu, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat masing-masing telah bertempur melawan 3 orang. Ternyata mereka memang memiliki bekal yang cukup untuk menakut-nakuti para penghuni kabuyutan itu. Ki Buyut dan kelima orang pengawal upahannya memang memiliki ilmu kanuragan yang tinggi. Karena itulah, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat memang harus berhati-hati menghadapi ke-6 orang itu. Dengan tangkasnya ke-6 orang itu telah menunjukkan betapa mereka dibekali dengan kekuatan yang sangat besar, kemampuan bergerak cepat dan pengenalan yang tepat atas kelemahan-kelemahan seseorang. Sehingga dengan demikian, maka ke-6 orang itu telah dengan yakin akan dapat mengalahkan dan kemudian menghukum anak-anak muda yang sombong itu. Ki Buyut dan 2 orang pengawalnya justru telah bertempur melawan Mahisa Murti. Ki Buyut menganggap bahwa anak muda yang lebih sedikit berbicara itu akan lebih mudah ditundukkan. Tetapi ternyata Ki Buyut salah hitung. Mahisa Murti pun telah meningkatkan ilmunya pula, sehingga mampu mengimbangi ketiga orang lawannya. Betapapun cepat mereka bergerak, namun tidak mudah bagi mereka untuk menyentuh anak muda itu. Bahkan Mahisa Murti yang marah itu telah menghentakkan serangannya, sehingga ketiga orang lawannya serentak telah meloncat surut. Namun Mahisa Murti memang ingin menunjukkan kelebihannya. Karena itu, demikian Ki Buyut menginjakkan kakinya di atas tanah, tiba-tiba saja Mahisa Murti bagaikan meluncur dengan derasnya menyusulnya. Kedua tangannya dengan kuatnya telah terjulur lurus mengarah ke dadanya. Namun Ki Buyut tanggap akan serangan itu. Dengan tangkas pula ia meloncat ke samping sambil menebas serangan itu. Tetapi Mahisa Murti memang tidak ingin mengenai lawannya dengan kedua tangannya. Demikian Ki Buyut ke samping, Mahisa Murti pun telah memutar tubuhnya. Kakinya lah yang kemudian menyerang mendatar dalam putaran yang kuat dan keras. Kaki Mahisa Murti itu ternyata berhasil mengenai punggung Ki Buyut. Demikian kerasnya sehingga Ki Buyut terdorong beberapa langkah justru ke depan. Hampir saja ia jatuh terjerembab jika salah seorang pengawalnya tidak menahannya, sementara pengawal yang lain telah berusaha menahan serangan Mahisa Murti berikutnya. Hampir saja orang itu kehilangan kesempatan untuk bertahan. Untunglah kawannya serta Ki Buyut yang berhasil menguasai kembali keseimbangannya itu sempat membantunya. Namun dalam pada itu kemarahan Ki Buyut tidak dapat tertahankan lagi. Tulang punggungnya rasa-rasanya hampir menjadi patah karenanya. Sementara nafasnya menjadi agak sesak. Karena itu, maka ia pun telah meneriakkan perintah. Bunuh saja mereka. Para pengawal Ki Buyut serta Ki Buyut itu sendiri telah mengacukan senjata mereka. Sementara itu Mahisa Pukat pun telah berkata lantang. Senjata-senjata di tangan kalian hanya akan mempercepat kematian kalian. Ki Buyut dan para pengawalnya sama sekali tidak menghiraukannya. Sejenak kemudian, mereka pun telah menyerang dengan senjata yang terayun-ayun mengerikan. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat memang menjadi ragu-ragu. Ternyata kemampuan orang-orang itu cukup tinggi. Karena itu, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat memang harus meningkatkan ilmunya pula. 6 ujung senjata sedang bergetar dengan cepatnya mengitari 2 orang anak muda itu.
Semakin lama semakin berbahaya sehingga pada satu saat, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat memang perlu segera mengambil keputusan. Tetapi Mahisa Murti dan Mahisa Pukat masih belum menganggap perlu untuk mempergunakan ilmu-ilmu pamungkas mereka. Karena itu, maka kedua anak muda itu masih akan mencoba melawan mereka dengan pedang pula. Namun Ki Buyut serta para pengawal upahannya memiliki ilmu pedang yang sangat baik. Mereka mampu bergerak dengan cepat saling mengisi, sehingga hampir setiap saat, baik Mahisa Murti maupun Mahisa Pukat telah menerima serangan dari lawan-lawan mereka. Karena itu, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat harus mengerahkan kemampuan mereka bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi, sehingga mereka dapat mengimbangi kecepatan gerak lawan-lawan mereka. Namun meskipun lawan-lawan mereka menjadi heran akan kemampuan kedua anak muda itu, namun akhirnya dengan mengerahkan ilmu pedang mereka yang tinggi, keenam orang itu berhasil menekan Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Dengan demikian maka sudah barang tentu Mahisa Murti dan Mahisa Pukat tidak akan membiarkan diri mereka mengalami kesulitan. Justru merekalah yang harus menghukum Ki Buyut dengan para pengawalnya, meskipun mereka masih belum tahu latar belakang dari pergolakan yang terjadi di padukuhan itu. Tetapi, sikap Ki Buyut itu sendiri telah membuat kedua orang anak muda itu tidak senang. Karena itu, ketika ternyata bahwa lawan-lawan mereka memiliki kemampuan ilmu pedang yang tinggi, Mahisa Murti pun telah berteriak untuk memberikan isyarat kepada Mahisa Pukat. Biarlah kita mengambil apa yang mereka miliki. Mahisa Pukat mengerutkan keningnya. Namun Mahisa Pukat pun segera mengerti apa yang harus dikerjakannya. Demikianlah pertempuran itu seakan-akan menjadi semakin cepat. Benturan-benturan menjadi sering terjadi. Dengan mengerahkan segenap kemampuan ilmu pedangnya, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat selalu menangkis dan membenturkan serangan-serangan yang datang dari lawan-lawan mereka. Di seputar arena itu, para pengawal menyaksikan pertempuran itu dengan mulut yang menganga. Mereka memang belum pernah menyaksikan pertempuran sedahsyat itu. Kelima pengawal upahan Ki Buyut ditambah dengan Ki Buyut sendiri, ternyata tidak segera dapat mengalahkan kedua orang anak muda itu. Bahkan ternyata ilmu pedang kedua orang anak muda itu tidak kalah dahsyatnya dengan ilmu pedang para pengawal Ki Buyut, karena ternyata mereka berdua mampu mengimbangi 6 orang sekaligus. Namun Ki Buyut dan para pengawalnya, mula-mula menganggap bahwa mereka akan segera berhasil. Kedua anak muda itu telah dapat mereka tekan, sehingga ujung-ujung pedang mereka menjadi semakin dekat dengan kulit kedua anak muda itu. Tetapi ternyata rencana mereka untuk mengalahkan kedua anak muda itu menjadi semakin jauh dari kemungkinan untuk dapat dilaksanakan. Dalam pertempuran yang semakin cepat dan keras, keenam orang itu tidak dapat menangkap arti pesan Mahisa Murti bagi Mahisa Pukat. Meskipun mereka dapat menduga bahwa akan dapat terjadi peningkatan kemampuan kedua anak muda itu. Tetapi demikian kelima orang pengawal bersama Ki Buyut itu semakin menjadi berhati-hati, ternyata perlawanan kedua anak muda itu justru tidak berubah. Bahkan keduanya menjadi semakin sulit untuk bergerak di arena yang menjadi semakin sempit. Yang dapat mereka lakukan adalah sekedar menangkis setiap serangan meskipun untuk beberapa saat kemudian mereka mengalami kesulitan. Ruang bergerak rasa-rasanya menjadi semakin sempit dipagari oleh putaran ujung-ujung pedang keenam lawan mereka. Namun hal itu tidak berlaku lama. Keenam orang itu merasa betapapun kekuatan mereka menjadi susut dengan cepat. Tanpa mereka ketahui sebabnya, maka mereka seakan-akan tidak lagi mampu bergerak cepat. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat masih saja berusaha untuk menangkis setiap serangan. Bahkan rasa-rasanya mereka tidak menyerang sama sekali. Seakan-akan keduanya tidak lagi mempunyai kesempatan. Namun, sementara itu keenam orang yang telah bertempur melawan mereka itu pun dengan cepat telah kehilangan kekuatan mereka. Bahkan rasa-rasanya tulang-tulang mereka pun telah terlepas pada sendi-sendinya. Ki Buyut sempat merenungi keadaannya. Justru pada saat-saat yang sangat gawat. Pada saat Ki Buyut dan kawan-kawannya merasa hampir menguasai keadaan, maka tiba-tiba saja kekuatan dan kemampuannya susut dengan cepat. Sejenak kemudian, maka keenam orang lawan Mahisa Murti dan Mahisa Pukat itu benar-benar telah kehilangan kemampuan mereka untuk bertempur. Keenam orang itu berdiri dengan lemahnya. Bahkan untuk mempertahankan keseimbangannya pun mereka harus mengerahkan sisa kemampuan yang ada. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun kemudian berdiri di hadapan mereka dengan kerut di dahi. Dengan lantang Mahisa Murti pun kemudian berkata,
Aku akan mengeterapkan hukuman sebagaimana akan kalian lakukan atas kami. Ki Buyut memang menjadi bingung menanggapi keadaan itu. Nalarnya tidak mampu untuk mengurai apakah yang sebenarnya telah terjadi atas dirinya dan kelima orang pengawalnya. Sementara itu, Mahisa Pukat pun berkata, "Aku akan mengikat kalian pada tiang-tiang di pendapa. Semua orang harus ikut menghukum kalian. Hukum picis. Jangan." Ki Buyut hampir berteriak. "Aku tidak peduli. Selama ini kau telah menganggap dirimu mempunyai kedudukan yang sangat tinggi, sehingga tidak pantas berhubungan dengan orang-orang padukuhanmu sendiri. Sekarang kau harus menyadari bahwa kau tidak mempunyai kelebihan apa-apa," bentak Mahisa Pukat. "Tetapi jangan dihukum picis," minta Ki Buyut dengan suara bergetar. "Kau akan dihukum picis sampai mati." Mahisa Pukat justru membentak semakin keras. Wajah Ki Buyut memang menjadi sangat pucat. Demikian pula kelima orang pengawalnya. Dalam pada itu Mahisa Pukat berkata, "Jika kalian tidak mau dihukum, bertahanlah. Kenapa kalian berhenti bertempur?" Ki Buyut tidak dapat menjawab. Tetapi tenaga dan kemampuannya rasa-rasanya benar-benar lenyap. "Kenapa kau diam saja Ki Buyut? Marilah. Bukankah kau hanya melawan pengemis yang derajatnya tidak lebih dari seekor cacing?" geram Mahisa Pukat. Namun tiba-tiba katanya, "Ki Buyut, aku sudah berjanji untuk memukulimu jika kau menghina kami." Wajah Ki Buyut yang pucat menjadi semakin pucat. Ia memang sudah tidak mempunyai kekuatan untuk melawan. Demikian pula agaknya orang-orang upahannya. Mereka sama sekali sudah tidak berdaya. Karena itu, maka dengan cemas Ki Buyut hanya dapat menunggu apa yang akan dilakukan oleh anak-anak muda itu. Namun ia pun masih juga berkata, "Aku tidak akan menghinamu lagi anak-anak muda." Mahisa Murti dan Mahisa Pukat termangu-mangu sejenak. Ketika mereka memandang orang-orang yang ada di halaman itu, maka mereka pun segera teringat kepentingan mereka datang di kabuyutan itu. "Nah Ki Buyut, sekarang katakan kepada kami, apakah kau dapat berbicara dengan kami atau tidak? Atau kami harus memaksamu untuk berbicara?" bertanya Mahisa Pukat. Ternyata Ki Buyut tidak segera menjawab. Bagaimanapun juga harga dirinya yang berlebihan itu masih juga membayangi sikapnya. Karena Ki Buyut tidak segera menjawab, maka Mahisa Pukat pun telah membentak. "Jika demikian, apakah aku harus benar-benar memukulimu? Bagiku, kau tidak lebih dari kami. Karena itu, jangan terlalu sombong akan kedudukanmu. Jangankan kau seorang buyut, bahkan seorang aku pun menurut pendapatku, tidak berbeda dengan kami. Hanya kebetulan ia mengemban tugas yang barangkali lebih penting dari tugas kami. Namun baik aku lemah warah maupun aku sangling, tidak terlalu sombong seperti kau Ki Buyut. Aku tidak tahu apakah daerah ini termasuk lingkungan Pakuan mana. Atau bahkan mungkin Pakuan Pitrang. Tetapi kami, pengembara yang kau anggap tidak lebih dari pengemis atau bahkan cacing ini, mempunyai kesempatan untuk keluar masuk istana Pakuan yang manapun dengan bebas. Bukan hanya kami berdua, tetapi rakyat yang manapun juga, akan mendapat kesempatan untuk menghadap apabila ia memang membawa persoalan yang penting." Ki Buyut itu menjadi semakin gelisah. Melihat ketegasan kata-kata Mahisa Pukat, maka rasa-rasanya apa yang dikatakannya itu benar. Bahkan Mahisa Pukat itu pun kemudian berkata, "Ki Buyut, apa artinya kedudukanmu dibanding dengan kedudukan Sri Maharaja di Singasari? Tetapi Sri Maharaja di Singasari itu tidak sombong sebagaimana kau lakukan. Sri Baginda akan dengan senang hati menerima siapa saja yang ingin menemuinya sebagai layaknya sesama. Jika seseorang tidak dapat menghadap bukan karena ada jarak antara mereka dengan Sri Maharaja, tetapi semata-mata karena kesibukan Sri Maharaja itu, sehingga harus dicari waktu yang benar-benar luang. Tidak seperti yang kau katakan. Aku tahu kau hanya duduk sambil makan dan minum. Sementara itu kau menolak membicarakan persoalan penting yang menyangkut kabuyutan ini." Ki Buyut tidak menjawab. Tetapi Ki Buyut melihat kesungguhan di wajah anak-anak muda itu. Karena itu, maka jantungnya pun menjadi semakin berdebar-debar. "Kau belum menjawab Ki Buyut." Mahisa Pukat hampir berteriak. Jika semula anak-anak muda itu dengan rendah hati minta bertemu dengan Ki Buyut, maka kata-katanya kemudian menjadi lebih mirip dengan perintah. Karena itu, Ki Buyut memang tidak mempunyai pilihan lain. Karena itu, maka katanya kemudian, "Marilah, silahkan duduk."
Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun kemudian telah naik ke pendapa. Ki Buyut yang lemah itu hampir tidak lagi mampu naik tangga pendapa rumahnya sendiri yang setiap hari diinjaknya itu. Sementara itu, pengawal-pengawal upahannya pun sudah menjadi tidak berdaya. Mereka duduk dengan lemahnya di bibir pendapa. Dengan penuh keheranan mereka mencoba untuk mengerti apa yang terjadi atas diri mereka dan Ki Buyut. Tetapi ternyata penalaran mereka tidak dapat menjamah kemampuan ilmu Mahisa Murti dan Mahisa Pukat itu. Sementara itu, Ki Buyut telah duduk bersama Mahisa Murti dan Mahisa Pukat, sementara Ki Bekel, pemimpin pengawal kabuyutan itu dan beberapa orang bebahu berada di halaman dan di serambi Gandok. Para pengawal memang bersiap-siap sepenuhnya, tetapi mereka pun sadar bahwa mereka tidak akan dapat berbuat sesuatu atas kedua orang anak muda itu. Di pendapa, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah berbicara dengan Ki Buyut tentang satu di antara padukuhan di kabuyutan itu yang memerlukan perhatian khusus dari Ki Buyut. Aku telah membatasi persoalannya, berkata Ki Buyut. Kedua orang yang berselisih itu tidak akan dapat memperluas persoalan mereka keluar dari padukuhan itu. Sekarang memang begitu, berkata Mahisa Murti. Tetapi apakah persoalan di antara mereka itu akan kau biarkan saja berlarut-larut tanpa penyelesaian? Mereka akan dapat menyelesaikan persoalan mereka sendiri, jawab Ki Buyut. Tentu tidak, bentak Mahisa Pukat. Kau harus turun ke padukuhan itu dan berusaha menyelesaikan persoalan yang tidak ada ujung pangkalnya itu. Anak-anak yang keras kepala, berkata Ki Buyut. Mereka tidak mau mendengar pendapat orang lain. Aku sudah bertemu dengan mereka, berkata Mahisa Pukat. Mereka akan bersedia berbicara dengan Ki Buyut. Jika persoalan mereka tidak mendapatkan penyelesaian, maka akhirnya akan meningkat pada penyelesaian yang kasar dan dengan kekerasan. Salah seorang di antara mereka telah menyewa beberapa orang untuk mencampuri persoalan mereka, meskipun dari mulut mereka selalu diucapkan kata-kata, agar orang lain tidak mencampuri persoalan mereka. Ki Buyut menarik nafas dalam-dalam. Namun kemudian katanya, seandainya kita berbicara tentang mereka, namun mereka tentu tidak akan mau mengerti bahwa kita berbicara bagi kebaikan mereka. Justru karena itu, maka aku biarkan saja mereka berusaha untuk mencari penyelesaian sendiri. Tetapi aku tidak mau pertentangan di antara mereka itu merembes keluar padukuhan mereka. Itu bukan penyelesaian. Justru kau berusaha mengadu mereka agar kedua-duanya menjadi lemah dan tidak berdaya, berkata Mahisa Pukat. Namun tiba-tiba saja ia bertanya. Ki Buyut, ada apa sebenarnya di padukuhan itu, sehingga Ki Buyut seakan-akan telah membiarkan saja apa yang terjadi? Bahkan sampai hancur sekalipun. Ki Buyut termangu-mangu sejenak. Kemudian katanya. Aku sudah jemu membicarakan persoalan mereka. Aku sudah jemu pula menawarkan kemungkinan penyelesaian yang sebaik-baiknya. Tetapi mereka tidak pernah mendengarkannya. Bahkan mereka menganggap bahwa aku menjadi berat sebelah. Yang di sebelah kiri menganggap aku berpihak kepada yang sebelah kanan, sementara yang sebelah kanan menganggap aku berpihak yang sebelah kiri. Karena itu, maka usaha-usahaku tidak pernah mereka tanggapi dengan baik. Jika demikian, lalu katanya. Karena itu, maka marilah, kita bertemu dan berbicara dengan mereka. Ki Buyut yang pucat itu termangu-mangu. Tubuhnya benar-benar telah basah oleh keringat. Sementara itu, tubuhnya yang sangat lemah masih terasa belum menjadi bertambah baik. Karena Ki Buyut tidak segera menjawab, maka Mahisa Pukat mulai membentak. Kau tahu Ki Buyut? Kau tidak mempunyai pilihan lain. Jika semula kami benar-benar ingin berbicara dengan baik, maka keadaannya sekarang telah berbeda. Kami tidak minta kesediaan Ki Buyut. Tetapi kami akan memaksa Ki Buyut untuk melakukannya. Jika tidak, maka kami akan dapat berbuat lebih kasar dari yang pernah kami lakukan, sementara keadaan Ki Buyut justru bertambah buruk. Jika Buyut dapat berbuat sesuka hati, maka kami berdua pun akan berbuat sesuka hati. Tidak seorang pun yang akan dapat menghalangi kami apapun yang kami lakukan, termasuk mengikat Ki Buyut dan menyeret Ki Buyut ke padukuhan itu. Wajah Ki Buyut menjadi merah. Tetapi ia tidak dapat berbuat apa-apa mengalami perlakuan yang begitu buruknya. Para pengawal upahan yang dibanggakannya pun telah tidak mampu berbuat apa-apa pula. Sehingga karena itu, memang sudah tidak ada pilihan lain bagi Ki Buyut kecuali menuruti keinginan kedua anak muda yang tidak terkalahkan itu. Karena itu, maka Ki Buyut memang tidak dapat berbuat lain daripada menuruti kehendak Mahisa Murti dan Mahisa Pukat itu.
Namun demikian ia masih juga berkata, "Baiklah. Aku memang tidak dapat menolak. Tetapi tubuhku sangat lemah, sehingga aku tidak akan dapat berjalan sedemikian jauhnya." Mahisa Murtilah yang menjawab, "Perintahkan menyediakan seekor kuda." Ki Buyut memang tidak membantah. Ia pun memberi isyarat kepada seorang pengawalnya untuk mendekat. Kepada pengawal itulah Ki Buyut telah memerintahkan menyediakan seekor kuda. Demikianlah, maka dalam keadaan yang lemah itu Ki Buyut sudah siap untuk berangkat. Seorang pengawalnya telah menuntun kuda itu, sementara Mahisa Murti dan Mahisa Pukat berjalan di belakangnya. Ketika Ki Bekel dan pemimpin pengawal yang kesakitan ingin mengikuti mereka, Mahisa Murti telah membentak. Tidak seorang pun yang perlu ikut. Tetapi, siapakah yang menjaga keselamatan Ki Buyut? Bertanya Ki Bekel. Kami, jawab Mahisa Murti pula. Tetapi kalian bukan warga kabuyutan kami. Apakah kalian dapat mempertanggungjawabkan keselamatan Ki Buyut sehingga ia kembali tanpa cedera di rumah ini? Desak Ki Bekel. Jika bukan kami, siapakah yang dapat melakukannya? Siapa yang dapat mempertanggungjawabkan keselamatan Ki Buyut sehingga Ki Buyut kembali ke rumahnya ini? Jika ada orang yang mengaku dapat melakukannya, maka akulah yang akan membunuh Ki Buyut di perjalanan. Nah, cobalah menyelamatkannya, teriak Mahisa Pukat. Tidak seorang pun yang menjawab. Sementara Mahisa Pukat berteriak pula. Jika ada yang mengikuti perjalanan kami, maka orang itu akan aku bunuh. Jika aku gagal, maka aku akan membunuh Ki Buyut. Ki Bekel itu pun terdiam. Tidak seorang pun yang bergerak. Karena itu, maka Ki Buyut pun segera berangkat. Hanya seorang pengawal yang boleh ikut. Pengawal yang menuntun kuda Ki Buyut itu. Di luar regol kabuyutan, Ki Buyut itu berkata, "Kau memaksakan kehendakmu dengan kekerasan dan kekuasaan. Orang-orang yang mempunyai ilmu yang tinggi dengan demikian akan selalu berkuasa atas orang-orang yang lebih lemah." "Heh, kaukah itu yang berbicara Ki Buyut?" bertanya Mahisa Murti. Ki Buyut termangu-mangu. Sementara Mahisa Murti berkata lebih lanjut, "Bagaimana jika orang lain yang mengatakannya hal itu kepadamu?" Ki Buyut itu pun justru terdiam. "Aku tidak senang terhadap sikap seperti itu Ki Buyut," berkata Mahisa Murti. "Karena itu aku sama sekali tidak senang melihat sikapmu. Jika kemudian aku melakukannya, justru karena aku mengira, sikap itulah yang paling baik bagi Ki Buyut." Ki Buyut menundukkan kepalanya. Ia tidak menjawab. Sementara itu kuda Ki Buyut itu pun berjalan lambat, dituntun oleh seorang pengawal. Untuk beberapa saat Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun berdiam diri pula. Mereka berjalan menyusuri jalan induk padukuhan itu. Beberapa orang yang sempat melihat Ki Buyut justru bertanya-tanya di dalam hati. Apa yang telah terjadi? Mereka tidak pernah melihat Ki Buyut hanya dikawal oleh seorang pengawal saja. Biasanya Ki Buyut selalu diikuti oleh kelima orang pengawalnya yang mempunyai kemampuan yang sangat tinggi. Tetapi tidak seorang pun yang berani dengan terang-terangan melihat perjalanan yang aneh dari Ki Buyut itu. Beberapa orang yang kebetulan berpapasan, justru telah mencari jalan untuk menyimpang atau masuk ke regol halaman orang di pinggir jalan itu. Sebenarnya lah, apa yang terjadi segera menjadi bahan pembicaraan yang ramai. Peristiwa yang terjadi di rumah Ki Buyut, perjalanan Ki Buyut yang aneh serta peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelumnya benar-benar telah menggemparkan padukuhan induk itu. Namun akhirnya setiap orang pun tahu bahwa tidak ada orang yang dapat mencegah dua orang anak muda yang telah memperlakukan Ki Buyut dengan kasar dan keras. Namun peristiwa itu telah membuka pikiran beberapa orang tua di kabuyutan itu. Mereka mulai mencoba menilai kembali apakah yang pernah terjadi. Mereka pun sempat menilai kembali apa saja yang pernah dilakukan oleh Ki Buyut di saat ia memegang jabatannya itu. Sehingga akhirnya datang dua orang anak muda yang telah memperlakukannya dengan kasar dan keras. Bahkan condong untuk merendahkan derajatnya. Tetapi masih belum ada seorang pun yang berani mengatakan sesuatu tentang Ki Buyut itu. Sebelum datang kedua orang anak muda itu, kuasanya memang terlalu besar. Tidak ada seorang pun yang dapat menentangnya. Bahkan tidak seorang pun yang berani menanyakan sesuatu tentang kebijaksanaannya. Orang-orang kabuyutan itu menganggap bahwa semua keputusan yang diambil oleh Ki Buyut adalah keputusan yang bijaksana, dilandasi dengan wibawanya yang tinggi. Sementara itu, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah membawa Ki Buyut ke padukuhan yang sedang dibelah oleh perpecahan itu.
Betapapun kegelisahan mencengkam jantungnya, tetapi Ki Buyut tidak dapat menolak. Ia harus memasuki satu lingkungan yang sangat dibencinya. Tetapi tidak ada jalan untuk menghindar. Karena itu, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah mengikuti Buyut yang berada di atas punggung kuda memasuki padukuhan yang terbagi itu. Semula tidak ada orang yang memperhatikan di sebelah-menyebelah. Di balik pagar orang-orang tidak menghiraukan jika ada orang yang lewat di jalan induk padukuhan mereka. Bagi mereka orang-orang lewat itu sama sekali tidak ada artinya, karena mereka tidak akan mempunyai pengaruh apapun bagi padukuhan mereka. Namun akhirnya ada juga orang yang memperhatikan mereka. Orang yang pertama melihat orang berkuda itu terkejut. Orang itu adalah Ki Buyut. Karena itu, maka orang-orang di sebelah-menyebelah pun menjadi ribut. Orang-orang yang melihat Ki Buyut memasuki padukuhan itu telah memberitahukan kepada tetangga-tetangga dan kawan-kawannya, sehingga akhirnya kedua belah dari padukuhan itu menjadi ramai. Orang-orang dari kedua bagian padukuhan itu telah berlari-lari melihat dari balik-balik pagar yang terdapat di jalan-jalan simpang. Benar, orang itu adalah Ki Buyut, berkata seseorang. Ia datang tanpa pengawal, berkata yang lain. Hanya seorang yang menuntun kudanya serta kedua orang anak muda itu, berkata yang lain pula. Demikianlah akhirnya Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah membawa Ki Buyut yang duduk di atas punggung kuda itu berhenti di simpang 4. Kedua arah yang memasuki belahan padukuhan itu telah ditutup dengan pagar. Namun dalam pada itu, Mahisa Murti pun berkata kepada orang-orang di sebelah menyebelah pagar itu. Panggil pemimpin kalian masing-masing. Di sini ada Ki Buyut. Orang-orang itu saling berpandangan sejenak. Namun kemudian beberapa orang pun telah berlari-lari mencari pemimpin mereka masing-masing. Rasa-rasanya begitu lama mereka menunggu di simpang 4 itu. Baru kemudian kedua orang pemimpin dari belahan padukuhan itu menguak orang-orang yang berdiri berjejal-jejal di belakang pagar. Nah, berkata Mahisa Pukat kemudian. Aku telah membawa Ki Buyut kemari. Aku minta kalian, yang mengaku pemimpin dari padukuhan ini keluar untuk menemui Ki Buyut dan berbicara dengannya. Para pemimpin di kedua belahan padukuhan itu termangu-mangu. Mereka merasa ragu-ragu melihat kenyataan itu, bahwa Ki Buyut telah bersedia datang ke padukuhan itu. Tetapi Ki Buyut itu benar-benar telah ada di hadapan mereka. Karena itu, maka mereka pun telah meloncati pagar yang menutup simpang 4 itu. Meskipun mereka nampak ragu-ragu, namun mereka pun telah melangkah mendekat. Ternyata bahwa mereka masih menaruh kepercayaan kepada kedua orang anak muda yang menyertai Ki Buyut itu. Apalagi karena Ki Buyut datang seorang diri tanpa pengawal selain yang menuntun kudanya. Nah, berkata Mahisa Pukat. Sekarang Ki Buyut sudah ada di antara kalian. Kalian dapat membicarakan kemungkinan-kemungkinan untuk menyatukan padukuhan kalian. Kedua orang pemimpin dari belahan padukuhan itu saling berpandangan sejenak. Kehadiran Ki Buyut itu tidak diduganya sama sekali. Karena itu untuk sesaat mereka justru agak kebingungan. Mereka tidak segera tahu apa yang sebaiknya mereka lakukan. Mahisa Pukatlah yang kemudian berbicara. Kita sudah bertemu. Kita akan berbicara tentang padukuhan ini. Biarlah Ki Buyut mengatakan kebijaksanaannya. Tetapi Ki Buyut itu pun berkata, apakah aku harus mengambil satu keputusan sekarang? Kau memang harus mengambil satu sikap untuk mengatasi persoalan yang menyangkut padukuhan ini, berkata Mahisa Pukat. Aku mengerti. Jawab Ki Buyut. Tetapi sudah tentu tidak sekarang. Aku perlu pembicaraan-pembicaraan yang mungkin panjang dengan kedua belah pihak. Baru kemudian aku akan dapat membuat satu keputusan. Mahisa Pukat termangu-mangu sejenak. Namun ia dapat mengerti keterangan Ki Buyut itu. Ki Buyut memang tidak akan dapat dengan tiba-tiba saja mengambil sikap untuk mengatasi kemelut di padukuhan itu tanpa berbicara lebih dahulu dengan mereka yang berkepentingan. Seandainya Ki Buyut menentukan satu keputusan, tetapi orang-orang padukuhan itu tidak dapat menerimanya, maka keputusan itu tentu akan tidak berarti pula. Karena itu, maka Mahisa Pukat pun berkata, baiklah. Kalian akan dapat berbicara sebaik-baiknya. Aku tidak akan memaksakan sesuatu kepada kalian. Kami berdua hanya akan menjadi saksi. Tetapi jika kalian tidak jujur, maka aku akan melakukan apa saja yang aku sukai. Jadi, apakah yang harus aku lakukan sekarang? Bertanya Ki Buyut.
Kalian harus membuat perjanjian, kapan kalian akan membicarakan persoalan yang menyangkut padukuhan dan bahkan mungkin kabuyutan ini, berkata Mahisa Pukat. Ki Buyut menarik nafas dalam-dalam. Dipandanginya kedua orang pemimpin dari belahan padukuhan itu. Lalu katanya, aku minta kalian datang ke kabuyutan 2 hari yang akan datang. Kenapa 2 hari yang akan datang? Mahisa Pukatlah yang bertanya. Kenapa tidak besok pagi? Aku masih terlalu lemah, jawab Ki Buyut. 2 hari mendatang, keadaanku akan bertambah baik. Terserah kepada kalian, berkata Mahisa Pukat. Aku akan menunggu. Kalian akan menunggu sampai pembicaraan itu berakhir, bertanya Ki Buyut. Mahisa Pukat mengangguk. Katanya kemudian, kami akan menjadi saksi dari pembicaraan kalian. Kami akan mengikuti setiap pembicaraan kalian tanpa mencampuri jika kalian masing-masing pihak berlaku wajar. Kecuali jika ada di antara kalian yang bertindak tidak wajar, maka kami akan berbuat sesuatu. Mungkin lunak, tetapi mungkin juga keras. Kalian sudah tahu siapa kami dan apa yang dapat kami lakukan. Jika sejak semula kalian bersikap baik dan wajar, aku kira kami tidak akan banyak bertingkah. Tetapi kalian telah memancing kami untuk berlaku keras dan kasar seperti ini. Ki Buyut termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya, kehadiran orang lain dapat membuat kami masing-masing tidak dapat mengatakan persoalan kami dengan terbuka. Aku hanya ingin melihat dan mendengar, berkata Mahisa Pukat. Namun kemudian, jangan dipersoalkan lagi. Ki Buyut termangu-mangu. Mahisa Pukat dan Mahisa Murti pun tahu benar bahwa sebenarnya Ki Buyut keberatan. Tetapi mereka tidak menghiraukannya. Dengan demikian maka Ki Buyut memang tidak dapat berbuat lain. Ia harus berbicara dengan kedua orang yang bermusuhan itu 2 hari yang akan datang di rumahnya disaksikan oleh kedua orang anak muda yang tidak disukainya itu. Kalian harus datang pada saatnya, berkata Mahisa Pukat. Jika tidak, maka hal itu akan dijadikan alasan Ki Buyut untuk menunda pembicaraan lagi. Di saat matahari naik, kalian harus sudah berada di rumah Ki Buyut. Kedua orang yang mengaku pemimpin di belahan dari padukuhan mereka itu tidak menjawab. Sementara Ki Buyut berkata, aku akan pulang sekarang. Kalian telah membuat janji. Janji itu harus ditepati, berkata Mahisa Pukat. Jika salah satu pihak tidak menepati janji itu, kami berdua akan mengambil langkah-langkah tertentu menurut kemauan kami sendiri. Tidak ada yang menjawab. Sementara itu Mahisa Pukat itu pun berkata, marilah, aku antar kau kembali. Ki Buyut pun tidak menjawab. Pengawal yang menuntun kudanya itu telah menuntun kuda itu pula kembali ke padukuhan induk. Sementara Mahisa Murti dan Mahisa Pukat mengikutinya. Namun ketika Ki Buyut itu memasuki regol halaman rumahnya, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat justru berhenti. Dengan lantang Mahisa Pukat berkata, Ki Buyut, aku tidak akan bermalam di rumahmu. Aku akan bermalam di mana saja. Tetapi 2 hari lagi, aku akan menjadi saksi pertemuan kalian. Sementara itu, kami akan melihat-lihat lingkungan di sekitar kabuyutan ini. Apakah rakyat Buyut juga mempunyai tingkah laku seperti kau? Ki Buyut itu hanya dapat menggeretakkan giginya. Tetapi ia tidak dapat mencegah kedua orang itu berbuat apa saja betapapun menyakitkan hati. Sebenarnya lah Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah meninggalkan padukuhan induk itu. Mereka berjalan menyusuri jalan yang menghubungkan padukuhan induk itu dengan padukuhan yang sedang terbelah. Tetapi keduanya memang tidak pergi ke padukuhan itu. Ketika keduanya melihat seorang tua yang bekerja di sawah, maka keduanya pun berhenti. Keduanya kemudian duduk di pematang sambil memperhatikan orang tua yang bekerja itu. Ketika orang tua yang bekerja itu melihat keduanya, maka ia pun telah mendekatinya sambil bertanya. Apa yang kalian inginkan anak-anak muda? Mahisa Murtilah yang menjawab. Tidak apa-apa kek. Kami hanya melihat kakek bekerja. Kenapa kakek bekerja sendiri tanpa orang lain? Mungkin anak atau cucu atau barangkali kemanakan kakek? Orang tua yang ternyata pendengarannya masih utuh itu tertawa. Katanya, aku masih kuat bekerja sendiri. Lalu apa kerja anak-anak kakek atau cucu-cucu kakek? Bertanya Mahisa Murti. Orang tua itu menggeleng. Katanya, aku tidak mempunyai anak dan tidak mempunyai cucu. Aku hidup sendiri. Aku mengerjakan sawahku sendiri.
Tetapi sawahku tidak terlalu luas. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat mengangguk-angguk. Ternyata orang tua itu pun kemudian berkata, "Marilah. Duduk di dalam gubukku. Aku juga ingin beristirahat. Sudah waktunya aku pulang." Mahisa Murti dan Mahisa Pukat tidak menolak. Mereka pun kemudian telah mengikuti orang tua itu menyusuri pematang menuju ke sebuah gubuk kecil beratap ilalang. Di dalam gubuk itu ternyata terdapat sebuah kendi air dan beberapa potong makanan. Tidak ada orang yang dapat mengirimkan makanan bagiku. Karena itu aku telah membawa sendiri dari rumah, berkata orang tua itu. "Kakek benar-benar hidup sendiri?" bertanya Mahisa Pukat. "Ya. Aku benar-benar hidup sendiri. Tanpa anak, tanpa cucu dan istriku sudah mati beberapa tahun yang lalu," berkata orang tua itu. Lalu tiba-tiba saja ia menyodorkan makanannya sambil berkata, "Marilah. Aku senang jika ada orang yang bersedia menemani aku makan. Rasa-rasanya menjadi bertambah enak." Bersambung ke bab 122. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.